Kisah dimulai dengan Orhan berdiri di dalam terowongan yang terbengkalai. Sambil tetap waspada dan berhati-hati, ia terus berjaga-jaga saat beberapa tikus iblis tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Setelah ia menebas mereka dengan tebasan pedang yang tajam, ia menyadari bahwa ia tidak seburuk yang ia kira. Hal ini memberinya secercah harapan, dan ia mulai berpikir bahwa ia mungkin masih memiliki kesempatan nyata untuk menjadi seorang pendekar pedang. Tak lama kemudian, sekelompok goblin muncul di depannya. Kali ini, Orhan memutuskan bahwa alih-alih hanya mengandalkan pedangnya, ia akan menguji sihir pendukungnya. Ia merapal mantra pendukung pada dirinya sendiri, dan tubuhnya menjadi lebih kuat sementara aura hijau gelap menyelimutinya. Sihir pendukung dikenal untuk meningkatkan kekuatan fisik atau meningkatkan peralatan. Salah satu keuntungan penting dari sihir ini adalah bahwa perapal mantra tidak perlu menggunakannya hanya pada rekan satu tim. Ia juga dapat menggunakannya pada dirinya sendiri kapanpun dibutuhkan. Dengan kekuatannya yang kini meningkat, Orhan dengan mudah menebas para goblin tanpa banyak kesulitan. Mantra semacam ini adalah sesuatu yang dibutuhkan setiap kelompok untuk bertahan dalam pertempuran yang sulit. Namun, Orhan mengakui bahwa sihir pendukung memiliki kelemahan yang jelas. Mantra-mantra ini tidak bertahan selamanya. Lamanya waktu mantra tetap aktif bergantung pada resistensi sihir penggunanya. Dalam kasus Orhan, efeknya berlangsung hingga 3 menit. Karena batasan ini, Orhan harus selalu memperhatikan waktu dalam pikirannya. Dia perlu merapal ulang mantra pada saat yang tepat karena jika habis selama pertarungan, situasinya bisa menjadi sangat berbahaya baginya. Dia merapal putaran sihir pendukung lainnya dan menggunakan dorongan tersebut untuk mengalahkan gelombang goblin terakhir dengan gerakan yang mantap dan terkontrol. Terlepas dari keterampilan pedangnya yang mengesankan dan penggunaan sihirnya yang hati-hati, musik, pemimpin kelompoknya, Oliver, tetap memutuskan untuk mengusirnya dan mengeluarkannya dari kelompok. Orhan benar-benar terkejut dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia berpikir ini pasti semacam lelucon yang kejam, terutama karena dia dan Oliver telah berteman dekat sejak kecil. Oliver kemudian berbicara jujur dan memberitahu Orhan bahwa mereka benar-benar telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Karena persahabatan itu, Oliver menjelaskan bahwa dia memberi Orhan banyak kesempatan untuk berkembang. Namun, tidak ada kemajuan nyata yang dibuat. Oliver mengatakan bahwa Orhan sama sekali tidak bisa mengimbangi anggota kelompok lainnya tidak lagi peduli. Analie dan Derek ikut campur dan menyuruh Oliver untuk berhenti bersikap terlalu lembut. Mereka langsung memberitahu Orhan bahwa dia dikeluarkan karena dia tidak cukup kuat. Orhan terdiam kaget, tidak mampu memahami apa yang terjadi. Kelompok ini dibentuk oleh Orhan dan Oliver 8 tahun yang lalu. Kelompok ini tumbuh sangat kuat dan mencapai peringkatnya hanya dalam beberapa tahun. Mereka adalah kelompok pertama yang mencapai lantai 94 dari Great Dungeon Selatan. Prestasi ini membuat mereka terkenal di kalangan warga sipil dan orang-orang mulai menyebut mereka kelompok pahlawan. Oliver mengakui bahwa sihir pendukung Orhan tidak buruk. Namun, selama penyerangan terakhir mereka melihat kekuatan para penyihir dari kelompok lain. Setelah membandingkan perbedaannya, mereka menyadari betapa lemahnya sihir pendukung Orhan dibandingkan dengan mereka. Orhan mengingatkan mereka bahwa dia adalah seorang pendekar pedang, jadi dia memang tidak pernah dimaksudkan untuk fokus pada sihir pendukung sejak awal. Dennis tiba-tiba membentak Orhan dan menyuruhnya diam dan mengakui saja kebenaran bahwa dia hanya berganti peran karena Oliver selalu lebih mahir menggunakan pedang daripada dirinya. Orhan mengatakan itu tidak benar. Tidak benar sama sekali. Dia menjelaskan bahwa kelompok itu sangat membutuhkan seorang penyihir. Jadi dia mengambil peran itu sendiri karena dialah yang paling berbakat untuk itu. Dia bahkan sampai menciptakan sihirnya sendiri untuk menutupi kelemahannya. Itu mungkin lebih dari apapun alasan mereka berhasil bertahan hidup, bahkan di lantai terdalam penjara bawah tanah. Oliver memberitahu Orhan bahwa tidak ada gunanya berdebat lagi karena mereka sudah menemukan pengganti. Mata Orhan melebar karena terkejut ketika mendengar itu dan dia bertanya kepada mereka apakah ini benar-benar cara mereka memperlakukannya setelah sekian lama mereka bersama. Orhan perlahan menyadari bahwa Oliver benar. Memang tidak ada gunanya berdebat lagi. Jadi dia mempertahankan sedikit harga dirinya yang tersisa dan pergi begitu saja. Saat dia pergi, Analia memanggilnya dan mengatakan bahwa orang seperti dia adalah apa yang orang sebut sebagai serba bisa. Dia bisa melakukan hampir semuanya. Tetapi dia tidak pernah benar-benar hebat dalam salah satu bidang tersebut. Orhan mengingat kembali kata-kata itu saat berada di terowongan dan masih percaya bahwa ia cukup mampu beradaptasi untuk menjadi seorang pendekar pedang sekaligus penyihir. Dan ketika ia akhirnya berhasil, tidak akan ada seorang pun yang pernah bisa menyainginya. Beraninya mereka menyebutnya serba bisa lagi. Setelah itu, Orhan memutuskan untuk mengakhiri hari itu dan pulang. Tiba-tiba,
Sekelompok petualang berlari keluar dari pintu masuk penjara bawah tanah, ketakutan dan terengah-engah. Orhan tidak peduli dengan masalah apapun yang mereka hadapi dan mulai berjalan pergi. Namun, dia mendengar mereka berbicara tentang bagaimana mereka disergap oleh gerombolan ork, dan tidak punya pilihan selain meninggalkan gadis baru yang bergabung dengan kelompok mereka hari itu. Orhan tiba-tiba berhenti ketika mendengar ini dan tahu bahwa dia seharusnya tidak ikut campur. Meskipun begitu, dia tidak bisa mengabaikannya. Dia mengepalkan tinjunya karena frustrasi karena dia tahu persis betapa menyakitkannya ditinggalkan oleh kelompoknya sendiri. Para petualang mencoba membenarkan keputusan mereka untuk meninggalkan gadis itu. Tetapi saat itulah Orhan angkat bicara dan mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang seperti merekalah yang paling membuatnya marah. Para petualang mencoba menjelaskan bahwa bahkan jika mereka tetap tinggal dan mencoba menyelamatkannya, itu tidak akan mengubah hasilnya. Pemimpin mereka menjadi marah karena ada orang asing yang mempertanyakan penilaian mereka. Jadi dia melayangkan pukulan ke arah Orhan. Orhan dengan mudah memblokir serangan itu dan membalas, melayangkan pukulan. Pemimpin itu terhempas keras ke tanah. Setelah itu, Orhan bertanya kepada mereka di mana mereka meninggalkan gadis itu. Sementara itu, di dalam penjara bawah tanah, gadis itu terdesak ke dinding saat para ork perlahan mengepungnya. Dia membuat penghalang untuk menahan mereka sementara waktu. Tetapi setelah para ork terus menyerangnya berulang kali, penghalang itu akhirnya hancur tanpa ada jalan keluar dan tanpa tempat untuk melarikan diri. Dia menyerah dan diam-diam menerima nasibnya. Kemudian tiba-tiba, hembusan angin kencang memenuhi ruangan, dan Orhan muncul tepat di depannya. Dia segera menggunakan sihir pendukungnya dan terjun ke dalam pertempuran melawan para ork, berhasil menebas beberapa dari mereka. Gadis itu menatapnya dengan kaget saat melihatnya bertarung dengan pedang sambil juga menggunakan sihir pendukung pada saat yang sama, membuatnya bertanya-tanya apakah dia seorang pendekar pedang atau penyihir. Orhan terus menebas para ork, membuat gadis itu tercengang karena dia belum pernah melihat siapapun bertarung seperti ini sebelumnya. Orhan segera menyadari bahwa sebenarnya ada banyak ork, jadi dia mengerti mengapa kelompok berpangkat rendah memilih untuk melarikan diri. Namun, dia yakin mereka tidak akan menjadi masalah baginya. Menggunakan pedang ajaibnya, dia memusnahkan sisanya. Orhan menghabisi para ork dalam satu gerakan cepat. Setelah pertarungan usai, Orhan menghampirinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis itu tiba-tiba jatuh ke tanah dan mulai menangis setelah hampir mati. Beberapa menit kemudian, mereka pergi melalui gua terdekat dan di luar, Orhan mengucapkan selamat tinggal dan mulai berjalan pergi. Gadis itu dengan cepat memanggilnya kembali dan mengatakan dia ingin berterima kasih dengan sepatutnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sophia dan menawarkan untuk mentraktir Orhan makan malam sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Orhan awalnya menolak, mengatakan bahwa dia tidak menyelamatkannya hanya untuk menerima penghargaan. Sophia kemudian menatapnya dengan tatapan memohon, dan Orhan merasa tidak mampu menolak. Jadi dia setuju untuk makan malam bersamanya. Sebelum mereka pergi, Orhan melihat jubahnya dan memperhatikan lambang yang terasa sangat familiar. Meskipun dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Malam itu, mereka tiba di sebuah restoran lokal, dan Sophia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah tempat makan favoritnya. Harganya tidak terlalu mahal, tetapi makanannya sangat enak. Ketika Orhan melihat logo di salah satu papan tanda, dia tiba-tiba teringat di mana dia pernah melihatnya. Lambang itu sebelumnya. Itu milik salah satu toko kelinci. Dari lambang Orhan menyadari bahwa Sophia adalah anggota kelinci perak langit malam, salah satu guild terbesar di kerajaan Nohiten. Mereka masuk ke dalam restoran tempat Sophia tanpa diduga bertemu dengan saudara perempuannya, Selma. Sophia bertanya apa yang sedang dilakukannya di sana dan Selma dengan santai menjawab bahwa dia ada pertemuan di dekat situ dan memutuskan untuk mampir untuk makan sesuatu. Selma memperhatikan bahwa Sophia bersama seorang pria dan langsung mengatakan kepadanya bahwa masih terlalu cepat baginya untuk memiliki pacar. Ternyata Orhan dan Selma sudah saling mengenal dan memiliki beberapa sejarah bersama, yang mengejutkan Sophia. Terungkap bahwa Selma adalah bagian dari kelompok peringkat S, kelompok terkuat di dalam kelinci perak, dan dia juga penyihir terkuat di benua itu. Dialah yang membuat para penyihir terkenal, dan mencetuskan ide untuk memberikan peran yang berbeda kepada anggota kelompok. Peran seperti penyerang untuk mengalahkan musuh, pembela untuk memblokir serangan, dan pendukung untuk membantu dari belakang. Konsep membagi sebuah partai menjadi 3 peran sepenuhnya merupakan idenya. Idenya pengaruhnya begitu besar sehingga benar-benar mengubah cara para petualang mempersiapkan diri sebelum memasuki ruang bawah tanah. Ide itu juga menjadi alasan Orhan memutuskan untuk menjadi penyihir bagi kelompoknya sebelumnya. Dan setelah melihat keterampilan sihir Selma yang luar biasa selama penyerangan bulan lalu, Oliver dan yang lainnya memutuskan untuk menyingkirkan Orhan.
Orhan menatap Selma dan tidak mengerti mengapa Selma menatapnya dengan tatapan jijik. Selma tiba-tiba menuduhnya mencoba mendekati adik perempuannya yang berusia 14 tahun. Orhan dengan cepat menjelaskan bahwa yang dia rencanakan hanyalah makan malam dengan Sophia dan niatnya benar-benar murni. Selma juga tersinggung dengan penjelasan itu dan menganggap Orhan mengatakan bahwa Sophia tidak cukup baik untuknya. Sophia kemudian angkat bicara dan menyuruh Selma untuk berhenti berteriak pada pria yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Selma tampak bingung pada awalnya, tetapi setelah beberapa detik, dia menyadari apa artinya itu. Itu berarti Sophia pergi ke ruang bawah tanah sendirian. Sophia meminta maaf karena melakukan itu dan mengatakan dia merasa sangat menyesal. Setelah mendengar ini, Orhan sekarang mengerti bahwa Sophia telah menjelajahi ruang bawah tanah tanpa dirinya. Selma terus-menerus memarahi Sophia. Melihat Sophia tidak terluka, Selma memutuskan tidak ada gunanya memarahinya lebih lanjut. Selma berterima kasih kepada Orhan karena telah menyelamatkan nyawa adiknya dan meminta maaf atas kekasarannya sebelumnya. Setelah itu, mereka bertiga duduk untuk makan malam dan mengobrol. Sophia masih tidak mengerti bagaimana Orhan dan Selma saling mengenal. Jadi Orhan menjelaskan bahwa mereka bertemu selama penyerangan bulan lalu. Saat itu mereka berdua adalah penyihir dan ditugaskan ke unit yang sama. Karena Selma memiliki pangkat lebih tinggi darinya, Selma yang bertanggung jawab dan Orhan mendukungnya selama misi. Selma terkejut bahwa Sophia tidak tahu siapa Orhan karena dia adalah anggota kelompok pahlawan yang terkenal. Sophia terkejut ketika mendengar ini dan segera mulai memperlakukan Orhan dengan lebih formal. Orhan dengan cepat memberitahu mereka bahwa dia tidak lagi bersama kelompok pahlawan karena mereka telah berpisah. Selma terkejut bahwa kelompok pahlawan akan melepaskan penyihir berbakat seperti itu. Dia kemudian bertanya kepada Orhan apakah itu berarti dia sekarang bebas. Orhan mengira wanita itu akan memintanya bergabung dengan kelinci perak. Jadi sebelum wanita itu menyelesaikan kalimatnya, Orhan menolaknya dan mengatakan bahwa dia Orhan tidak berencana bergabung dengan kelompok manapun dalam waktu dekat. Selma mengatakan kepadanya bahwa dia salah paham karena dia tidak mencoba merekrutnya. Sebaliknya, dia ingin Orhan bertindak sebagai salah satu tutor untuk ekspedisi pelatihan yang akan berlangsung besok. Perannya adalah membantu melatih sekelompok rekrutan baru. Rencananya adalah agar petualang peringkat A dan di atasnya membimbing para rekrutan baru, dan mereka akan menghabiskan 3 hari berikutnya menuruni 50 lantai ke dalam penjara bawah tanah besar selatan. Orhan merasa ini sangat mengejutkan karena bahkan petualang top biasanya membutuhkan waktu 6 bulan hingga 1 tahun untuk mencapai kedalaman itu. Selma mengakui itu akan sulit, tetapi mengatakan itu tidak akan mustahil jika mereka mengambil rute terpendek. Selain itu, sponsor klan mereka sangat mendorong agar hal itu terjadi. Orhan menyadari bahwa rencana itu cukup berbahaya sehingga mereka bisa saja menolak sponsor jika mereka mau. Jadi, dia curiga pasti ada alasan lain. Setelah berpikir sejenak, dia langsung mengerti. Jika rekrutan baru yang bahkan tidak bisa mengalahkan bos lantai diizinkan mencapai lantai yang lebih dalam, seluruh klan akan menjadi jauh lebih kuat. Selma terkejut bahwa Orhan bisa mengetahui hal ini dengan begitu mudah. Sedikit informasi. Dia menyadari bahwa Orhan jauh lebih cerdas dari yang dia duga. Di ruang bawah tanah, para petualang harus mengalahkan bos lantai yang muncul setiap 10 lantai untuk melanjutkan ke lantai yang lebih dalam. Wajar jika rekrutan baru terluka atau bahkan mati selama pertarungan ini. Namun, jika seorang tutor mengalahkan bos lantai tersebut, semua rekrutan hanya perlu mendaftar di kristal di lantai itu dan melanjutkan. Karena itu, klan membutuhkan sebanyak mungkin tutor yang kuat, itulah sebabnya mereka ingin Orhan bergabung dengan mereka. Selma dengan lembut menggenggam tangan Orhan dan mengatakan kepadanya bahwa dia sangat menghormatinya. Itulah sebabnya dia ingin Orhan menjadi bagian dari misi ini. Mendengar ini, Orhan mengabaikan kenangan menyakitkan saat dikeluarkan dari kelompok pahlawan karena sihir pendukungnya lebih rendah daripada milik Selma. Hanya memikirkannya saja membuatnya menyadari bahwa jika dia kembali menjadi penyihir, dia pasti akan menyesalinya. Dia menarik tangannya dan memberitahu Selma bahwa dia tidak bisa ikut karena dia sudah punya rencana. Sophia kemudian menatapnya dengan tatapan memohon sekali lagi dan memintanya untuk ikut bersama mereka. Orhung tak kuasa menahan diri dan akhirnya menyerah. Namun, ia memberitahu Selma bahwa ia telah beralih menjadi seorang pendekar pedang. Jika dia bergabung dengan mereka, dia akan menjadi pendekar pedang, bukan penyihir. Selma terkejut dengan ini, tetapi dia memutuskan bahwa itu tidak terlalu penting. Jika terjadi sesuatu yang salah, dia berasumsi bahwa dia selalu dapat kembali menggunakan sihir. Dia kemudian memberitahunya bahwa jika dia datang, dia harus berada di markas Silver Rabbit besok pagi. Malam itu, Orhan mengunjungi toko favoritnya. Pemilik toko hampir menutup toko, tetapi dia masih mengizinkan Orhan masuk untuk minum.
Pria tua itu duduk bersamanya dan berterima kasih kepadanya karena telah mempromosikan toko tersebut sejak dia menjadi petualang terkenal. Berkat itu, bisnis berjalan sangat baik. Orhan merasa malu dan memberitahu pria tua itu bahwa dia bukan lagi bagian dari kelompok pahlawan. Meskipun demikian, pemilik toko berterima kasih kepadanya atas semua yang telah dia lakukan. Orhan terkejut bahwa dia masih diberi ucapan terima kasih meskipun telah disingkirkan oleh kelompoknya. Pria tua itu mengatakan kepadanya bahwa dia merasa Orhan akan menerima lebih banyak ucapan terima kasih di masa depan. Dia juga mengatakan bahwa meninggalkan kelompok sang pahlawan mungkin akan menjadi berkah yang belum disadari Orhan. Dia menasihati Orhan untuk mengikuti kata hatinya dan melakukan apa yang terasa benar, sambil berjanji bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu mendukungnya. Mata Orhan berkaca-kaca setelah mendengar kata-kata ini dan dia dengan tulus berterima kasih kepada lelaki tua. Keesokan harinya, Orin bertemu dengan Selma untuk membicarakan pekerjaan itu. Dia senang melihat bahwa dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka, dan dia bisa melihat bahwa dia jauh lebih bersemangat daripada hari sebelumnya. Selma menduga bahwa Orin merasa lega karena keluar dari kelompok pahlawan, dan Orin mengatakan bahwa hal itu pasti ada hubungannya dengan itu. Orin bertemu dengan kepala klan kelinci perak bernama Finch, dan dia mengatakan bahwa dia merasa terhormat dapat bertemu dengan pemimpin klan yang begitu terkenal. Saatnya untuk mulai bekerja, jadi Selma memberi Orin detail lebih lanjut tentang ekspedisi pengajaran yang akan mereka lakukan. Mereka akan menempuh perjalanan dari lantai 1 hingga lantai 51 dari penjara bawah tanah yang besar hanya dalam 3 hari. Seperti yang dia jelaskan, kita bisa melihat sekilas masa lalu ketika Finch baru mengetahui tentang kepergian Or dari kelompok pahlawan. Finch mengatakan bahwa itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka karena tanpa Or, mereka tidak akan sekuat sekarang. Sama setuju dengannya karena dia melihat sendiri kemampuan Orne. Sihir pendukungnya membawa mereka ke level yang sebelumnya tidak mampu mereka capai. Efek sihir pendukungnya kurang ampuh dibandingkan rata-rata, tetapi kecepatan penggunaannya luar biasa. Selma bahkan mengakui bahwa kecepatan castingnya setidaknya 4 kali lebih cepat daripada kecepatan castingnya sendiri. Dia mampu menentukan hal ini ketika tim mereka bertemu di dalam ruang bawah tanah. Kemampuan Orin untuk menganalisis situasi, memprediksi langkah selanjutnya, dan memberikan dukungan magis pada waktu yang tepat benar-benar sempurna. Dia memiliki semua keterampilan yang dibutuhkan seorang penyihir. Dan yang paling luar biasa adalah dia mampu menggunakan berbagai mantra orisinal. Selma kemudian memberitahu Finch bahwa dengan kepergian Or, kelompok pahlawan akan menjadi jauh lebih lemah. Mereka akan turun peringkat, jadi kemungkinan besar Silver Rabbits akan kembali ke puncak. Finch sulit percaya bahwa Orin bisa seistimewa ini, tetapi Selma meyakinkannya bahwa itu bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. Dia mengatakan bahwa para penyihir tidak mendapatkan penghargaan yang pantas mereka terima, itulah sebabnya Orin tidak lebih terkenal. Selma menunjukkan bahwa dia berhasil menjadi terkenal, tetapi orang-orang yang benar-benar berpengaruh seperti Or tidak pernah menonjol. Kembali ke masa kini, kita melihat bahwa Orne telah mengetahui rencana tersebut. Akan ada 10 kelompok pemula dan 5 pendamping, termasuk dirinya dan Selma. Tim pemula akan menangani monster secara bergilir, dan jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, maka tim pengawal akan menanganinya. Orin hanya punya satu pertanyaan, jadi dia bertanya-tanya mengapa hanya akan ada 5 pengawal. Misi ini sangat berbahaya dan mereka tidak akan punya banyak waktu untuk menyelesaikannya. Jadi akan lebih masuk akal jika ada lebih banyak anggota peringkat A yang mendukung para anggota baru. Selma menjelaskan bahwa membatasi jumlah mereka dilakukan secara sengaja, karena memberikan tantangan yang lebih besar kepada para pemain baru, akan membantu mereka berkembang. Namun, Orin tidak mempercayainya, dan dia menyimpulkan bahwa pasti ada alasan lain. Keberhasilan misi ini sangat penting bagi mereka, jadi mereka tidak akan mengambil risiko dengan mengirimkan pengawal yang lebih sedikit. Orin tahu bahwa mereka tidak akan memberitahunya alasan sebenarnya. Jadi, dia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya saja. Orin dengan mudah setuju untuk membantu mereka. Jadi, Finch menjelaskan bahwa dia akan dibayar 2 keping emas di muka. Jika misi berhasil, maka dia akan mendapatkan 10 lagi. Tentu saja, Orin menerimanya, tetapi dia menunjukkan bahwa itu setidaknya cukup untuk biaya hidup selama setahun. Itu adalah bayaran yang besar untuk satu misi, tetapi Selma menjelaskan bahwa mereka sangat menghargai dirinya. Dia mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi besok, jadi Orin berjanji akan melakukan yang terbaik. Keesokan harinya, Orin datang dan melihat para pemain baru sedang bersiap-siap. Para gadis datang untuk menyambutnya, dan Orin mengatakan bahwa Sophia terlihat bagus dengan seragam pemula. Sophia senang dengan pujian itu, tetapi Selma merasa ngeri. Dia mengatakan bahwa Orin sangat pandai berbicara, jadi dia penasaran apakah Orin punya pacar. Orin tidak demikian,
Dan dia mengatakan bahwa dia hanya terbiasa berbicara dengan perempuan karena ada perempuan di kelompok pahlawan. Selma ingat bahwa mereka semua tinggal di rumah besar yang sama, jadi gadis-gadis itu hanya bisa bertanya-tanya di mana dia tinggal sekarang. Orin menjelaskan bahwa dia menginap di sebuah penginapan, tetapi Selma mengerti mengapa saudara perempuannya sampai menanyakan hal itu. Dia khawatir Sophia mungkin berencana untuk mengunjunginya, tetapi untungnya Sophia hanya penasaran. Selma bertanya-tanya mengapa Orin tidak ingin berada di sekitar anggota kelompok lainnya. Jadi Orin menjelaskan bahwa dia adalah orang luar. Dia tidak ingin membuat mereka gugup karena sudah cukup jelas bahwa mereka semua sedang tegang saat ini. Selma mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan Orin untuk melonggarkan ikatan mereka, jadi dia meminta Orin untuk ikut dengannya. Dia menyuruh Sophia untuk bergabung dengan rombongannya dan dia membawa Orin untuk bertemu dengan para pengawal lainnya. Selma memberitahu mereka bahwa Orin benar-benar kuat, tetapi Orin tidak ingin Selma meningkatkan harapan mereka. Orin memperkenalkan dirinya dan memberitahu semua orang bahwa dia adalah penyerang garis depan. Pria bernama Anthem mengatakan bahwa dia adalah seorang pemain bertahan, begitu juga pria bernama Bernard. Di sana ada seorang gadis bernama Katie dan dia adalah seorang penyembuh. Atau apakah dia penyerang dan Selma adalah penyihir, sehingga mereka menjadi kelompok yang seimbang. Hal ini membuat Orin bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan jika dia tidak setuju untuk bergabung dengan mereka. Ada sesuatu yang terasa janggal dalam keseluruhan situasi ini, tetapi Orin tidak tahu apa itu. Jika ditelaah lebih lanjut, percakapan sebelumnya menunjukkan bahwa Selma kehilangan salah satu rekan satu timnya. Dia adalah andalan dalam partainya, dan dia sedang mencari penggantinya. Dia sedang mempertimbangkan Orne, tetapi Finche menunjukkan bahwa Or adalah seorang penyihir seperti dirinya. Finche mengingatkannya bahwa pesta harus seimbang, jadi dia tidak bisa membiarkan Or bergabung dengan pestanya. Selma tidak punya pilihan selain menerima keputusannya. Namun, saat itulah dia mendapatkan sebuah ide. Jika Orin mampu membuktikan dirinya sebagai pendekar pedang selama misi ini dengan bertindak sebagai penyerang garis depan mereka, maka Mitch tidak akan punya pilihan selain membiarkannya bergabung dengan kelompok Selma. Saat itu, Selma mengingatkan semua orang bahwa mereka memiliki 3 hari kerja keras di depan mereka, jadi mereka harus fokus. Dia membawa mereka untuk menyapa para pemain baru, dan dia memulai pidatonya. Dia bisa merasakan bahwa para pemula itu semuanya tegang, jadi dia menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Dia mengatakan bahwa dia membawa seorang penolong yang handal jika terjadi sesuatu dan dia memperkenalkan Orin kepada semua orang. Orne terkejut diperkenalkan dengan cara seperti ini dan Selma menjelaskan bahwa dia telah mencapai lantai 94 dari penjara bawah tanah yang besar. Itu adalah level yang bahkan belum pernah dicapai oleh guild mereka. Jadi semua pemain baru merasa takjub. Namun, Selma tidak berhenti sampai di situ. Ia menjelaskan bahwa Orin adalah anggota kelompok pahlawan dan ia mengenal ruang bawah tanah yang luas itu lebih baik daripada siapapun. Hal ini benar-benar membuat semua pemain baru takjub, tetapi juga merupakan mimpi buruk terburuk bagi Orin. Para pemain baru lebih percaya diri dari sebelumnya. Jadi Selma menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menuju ke ruang bawah tanah. Orin mengatakan padanya bahwa dia terlalu membesar-besarkan perkenalannya, tetapi dia menunjukkan bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Selain itu, tugas mereka adalah memastikan para pemain baru bisa rileks sehingga mereka dapat fokus pada Dungeon. Selma kemudian menjelaskan bahwa dia ingin Orin mengawal grup 10. Mereka adalah anggota baru paling menjanjikan yang dimiliki guild. Dan jika mereka bisa belajar bekerja sebagai sebuah tim, mereka akan dengan mudah bisa mencapai lantai-lantai tengah. Selma memintanya untuk menunjukkan kepada mereka seluk-beluknya. Jadi Orin mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Namun jauh di lubuk hatinya, dia tidak yakin apakah mempercayakan pemain Rokie bintang mereka kepada orang luar seperti dirinya adalah ide yang bagus. Orin kemudian bertemu dengan para rekrutannya dan dia menyadari bahwa Sophie adalah salah satu dari mereka. Mereka semua memperkenalkan diri, tetapi tetap bertanya-tanya apakah ada beberapa di antara mereka yang hilang. Para pemain baru mengatakan bahwa hanya itu saja anggota mereka, tetapi grup yang terdiri dari 3 orang sangatlah jarang. Semakin sedikit orang dalam sebuah pesta, semakin berbahaya, terutama bagi pemula. Namun, mereka tidak kekurangan kepercayaan diri, karena para pemula menjelaskan bahwa mereka hanya bertiga dalam kelompok mereka karena tidak ada orang lain yang mampu mengimbangi mereka. Anak yang percaya diri ini bernama Logan, dan Orin sudah mendengar bahwa guild memiliki harapan besar padanya. Dia masih terlalu muda untuk memiliki sikap yang begitu percaya diri, jadi Orin tidak begitu yakin padanya. Kemudian Orin meminta semua orang memperkenalkan diri satu persatu. Jadi Logan memulai dan dia mengungkapkan bahwa dia adalah pemimpin kelompok 10. Dia adalah seorang penyihir dan orang yang suatu hari nanti akan melampaui Selma.
Caroline adalah orang berikutnya yang memperkenalkan diri dan dia adalah pemain bertahan tim. Orin menunjukkan bahwa dia tidak mengenakan banyak pelindung untuk seorang pembela. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia akan memakainya nanti. Namun, Caroline mengejutkannya ketika dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang pembela yang tidak menggunakan baju besi atau perisai. Namun, Orin tidak terkesan karena ini berarti dia hanya menghindar alih-alih menangkis serangan. Caroline percaya diri dengan kemampuannya dan dia menjelaskan bahwa dia hanya tidak ingin monster menyentuhnya. Namun, dia memang ingin melenyapkan banyak dari mereka. Jadi dia memilih untuk menjadi pemain bertahan agar bisa sedekat mungkin dengan mereka. Orin pernah mendengar tentang tipe pemain bertahan yang suka menghindar sebelumnya, tetapi dia menunjukkan bahwa itu akan menjadi pekerjaan yang sangat sulit baginya sampai dia mendapatkan pengalaman bertempur. Logan mengungkapkan bahwa dia sudah diperingatkan beberapa kali, tetapi dia mengabaikannya saja. Caroline mengatakan bahwa Logan juga tidak mendengarkan guru, tetapi Logan mengatakan bahwa dia tidak perlu mendengarkan karena dia memang sangat pandai. Sophia mencoba melerai pertengkaran mereka, dan dengan cepat menyadari bahwa kelompoknya terdiri dari anak-anak bermasalah di klan tersebut. Sophia kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah penyerang belakang dan penembak jitu. Beberapa saat kemudian, perjalanan mereka menuju penjara bawah tanah dimulai. Para anggota baru semuanya menjadi sangat serius dan Caroline bertanya-tanya mengapa seseorang dari kelompok pahlawan ikut dalam ekspedisi ini bersama mereka. Dia menunjukkan bahwa kelinci perak adalah saingan mereka, tetapi Orin mengingatkannya tentang apa yang Selma katakan kepada semua orang. Dia hanya pernah menjadi anggota karena dia kemudian keluar. Tentu saja, Caroline ingin tahu alasannya. Karena semua orang mengagumi partai para pahlawan. Orin bisa merasakan bahwa wanita itu tidak akan membiarkan hal ini begitu saja, dan dia benar-benar tidak bisa menghadapi tipe orang seperti itu. Caroline sangat ingin tahu, tetapi Warren hanya mengatakan bahwa itu bukan urusannya. Caroline kemudian bertanya-tanya bagaimana dia mengenal Sophia. Jadi Sophia menjelaskan bahwa pria itu telah menyelamatkan hidupnya. Dia mengatakan bahwa Or benar-benar kuat dan saudara perempuannya mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak perlu khawatir sama sekali jika dia ada di sekitar. Caroline menggunakan hal itu untuk mengingatkan Sophia bahwa dia tidak perlu merasa gugup. Jadi Orin menyadari bahwa dia membahas hal itu hanya untuk menenangkan Sophia. Orin mengubah pendapatnya tentang Caroline karena dia mungkin lebih memperhatikan orang lain daripada yang dia kira. Tepat saat itu, beberapa monster ganas muncul di belakang mereka, dan mereka menyerang Orin. Orin melihat mereka dari sudut matanya, dan dia memusnahkan mereka dalam sekejap. Ternyata Or telah memasang mantra jebakan di sepanjang jalan, dan dia senang melihat bahwa mantra-mantra itu berhasil. Benda-benda itu sulit dideteksi oleh musuh, dan merupakan cara yang baik untuk menghadapi monster yang muncul di belakangnya. Atau dia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu, itulah sebabnya dia tidak ingin membuang waktu untuk pertempuran yang tidak berguna. Akhirnya, mereka mencapai lantai 20 dan Orin terus mengamati bagaimana kelompoknya bertarung. Awalnya dia mengira Logan hanyalah seorang pemula yang sombong, tetapi ternyata dia memiliki keahlian sejati sebagai seorang penyihir. Orin menyimpulkan bahwa jika Logan mampu mempertahankan performanya dalam pertempuran panjang, ia dapat dengan mudah berfungsi dalam tim peringkat A. Namun, dia kehilangan poin karena buruk dalam memberi perintah, padahal itu penting bagi seorang penyihir. Dia adalah ketua kelompok, jadi kami yakin dia akan menjadi lebih baik seiring bertambahnya pengalaman. Sedangkan Caroline, dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Ini akan sangat efektif untuk tipe pemain bertahan yang lincah, tetapi Warren melihat dua masalah. Pertama, Caroline langsung berlari ke arah monster begitu mereka muncul. Seharusnya itu bagus sebagai seorang back. Tetapi Caroline melakukannya dengan cara yang ceroboh. Masalah lainnya adalah dia hanya menggunakan dua belati sebagai senjata. Mereka cocok dengan gayanya, tetapi itu tidak cukup daya hancur untuk pesta ini. Adapun Sophia, Orin telah menyimpulkan bahwa dia tidak sehebat dua lainnya. Namun, dia sudah jauh lebih kuat daripada rata-rata pemain pemula. Dia masih agak pasif, tetapi kami tidak yakin apakah itu akan berubah ketika dia mulai terbuka kepada anggota partainya. Setelah mengalahkan bos lantai 20, para pemula tidak percaya bahwa mereka telah sampai sejauh ini secepat ini. Selma memberitahu semua orang bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan dia mengumumkan bahwa mereka telah selesai untuk hari itu. Yang perlu mereka lakukan sekarang hanyalah mendaftarkan lantai ini di kartu guild mereka, agar mereka dapat berteleportasi kembali ke sini nanti. Setelah itu, Selma bertanya-tanya apakah Warren menikmati pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial. Orin menjelaskan bahwa grupnya memiliki banyak potensi, seperti yang dikatakan wanita itu, tetapi mereka tidak bekerja sama saat ini.
Selma memberitahunya bahwa keadaan mereka sudah jauh lebih baik. Jadi Orin hanya bisa membayangkan seberapa buruk keadaan mereka sebelumnya. Keesokan paginya, Orin merasa ngeri ketika membaca koran. Ada artikel halaman depan tentang kelompok pahlawan dan bagaimana mereka memiliki penyihir baru. Ini berarti bahwa pengusirannya dari partai kini menjadi pengetahuan umum dan dia sangat marah. Mereka tidak tahu betapa hal ini menyakitinya, atau hanya berharap setidaknya mereka menunggu sampai ekspedisi pengajaran itu selesai. Jika ada pemain Rookie yang membaca koran ini, Orin khawatir hal itu akan mengubah pendapat mereka tentang dirinya. Tidak ada yang bisa dilakukan, jadi langsung saja menuju titik pertemuan. Tepat saat itu, Or terkejut ketika seorang gadis bernama Luna memanggilnya. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, jadi mereka mengenang masa lalu. Luna adalah anggota kelompok pahlawan, dan dia sedang pergi ketika diasingkan. Ketika dia masih berada di kelompok pahlawan, Luna selalu memperlakukannya dengan baik, bahkan ketika orang lain tidak. Luna kini dengan putus asa meminta Orin untuk kembali ke kelompok pahlawan karena dia membutuhkan keahlian. Orin awalnya terkejut, tetapi dia sudah menduga wanita itu akan mengatakan hal ini. Luna selalu memiliki pendapat yang baik tentangnya, dan dia yakin bahwa Luna akan membelanya jika dia ada di sana ketika dia diasingkan. Orin bisa merasakan bahwa dialah satu-satunya di kelompok pahlawan yang menginginkan ini karena apa yang tertulis di artikel koran itu. Luna menegaskan bahwa dia bertanya atas kemauannya sendiri, tetapi dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membujuk yang lain jika dia kembali bersamanya. Orin terkejut dengan tekadnya, tetapi dia tahu bahwa sudah terlambat. Tidak ada jalan kembali, dan Orin mengatakan bahwa dia juga tidak menginginkannya. Luna memahami perasaannya, tetapi dia mengingatkannya bahwa mereka telah berjanji untuk membersihkan ruang bawah tanah besar itu bersama-sama. Orin terkejut karena wanita itu mengingat hal itu, tetapi dia menepis tangan wanita itu. Dia menunjukkan bahwa mereka membuat janji itu bersama Oliver, tetapi Oliver lah yang mengusirnya dari pesta. Hal itu tidak akan pernah terjadi sekarang, jadi Orin hanya bisa meminta maaf padanya. Saat ia pergi, Orin ingin mereka bertiga tetap seperti semula, tetapi sekarang sudah tidak ada jalan kembali. Tidak ada tempat untuknya di sana karena persahabatan mereka berakhir. Ini akan menjadi hari terakhirnya memimpin kelompok muda itu, dan melihat Sophia serta yang lainnya menunggunya tidak jauh dari pintu masuk. Mereka semua menyambutnya dengan hangat, dan dia sudah bisa merasakan bahwa partai tampaknya lebih percaya padanya hari ini daripada kemarin. Bahkan Logan tampaknya jauh lebih menerima dan mempercayainya. Carol angkat bicara, mengklaim bahwa karena hari ini adalah hari terakhir, Sophia ingin mengatakan sesuatu kepadanya dan mulai menyikut Sophia, mendorongnya untuk mengungkapkan isi hatinya. Namun Sophia tampak merasa terintimidasi dan terlalu malu untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya. Ternyata, saat mandi tadi malam, Sophia akhirnya memberitahu Carol bahwa dia ingin Orhan tetap berada di klan Kelinci Malam dan membantu mereka mencapai puncak. Namun, sebelum Sophia sempat mencurahkan isi hatinya kepada Orhan, Orhan dipanggil oleh Selma dan mengatakan kepada Sophia bahwa ia akan berbicara dengannya nanti sebelum pergi. Saat berjalan menuju rombongan pemandu lainnya, dia tanpa sengaja mendengar percakapan sekelompok pemula bahwa rombongan sang pahlawan juga akan pergi ke ruang bawah tanah hari ini. Dan mereka akan melakukan uji coba dengan partai baru mereka, untuk memastikan bahwa mereka semua bekerja secara sinkron. Orhan bertanya-tanya lantai mana yang akan mereka coba dan dia segera mengetahui bahwa mereka tidak akan pergi ke lantai terdalam, yaitu lantai 94, melainkan hanya akan mulai dari lantai 92 untuk memastikan bahwa kelompok baru mereka bekerja sebagaimana mestinya. Orhan terkejut mendengar ini karena dia tidak berpikir bahwa kelompok pahlawan harus memulai dari lantai 92, terutama dengan kandidat baru selain dirinya, dan mereka seharusnya mencoba melewati beberapa lantai bawah terlebih dahulu untuk merasakan kerja sama tim mereka. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa memikirkan kelompok pahlawan adalah buang-buang waktu dan sebaiknya dia fokus pada apa yang ingin dia capai di sini. Kembali di lantai 92, Oliver, pemimpin kelompok, membangkitkan semangat timnya, mengklaim bahwa mereka seharusnya tidak mengalami masalah dalam menyelesaikan ruang bawah tanah ini, tetapi mereka tetap harus waspada. Lalu dia menoleh ke arah anggota terbaru kelompok mereka, Philly, yang berambut hijau dan memiliki kekuatan sihir. Si Tank menyuruhnya untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan sementara penyihir bodoh itu menyela bahwa Philly bukanlah orang yang serba bisa seperti Orhan. Jadi seharusnya mereka tidak akan mengalami masalah. Oliver kemudian menoleh ke arah Luna yang belum mengucapkan sepatah kata pun sebagai bentuk perlawanan diam-diam, karena dia tidak pernah ingin Orhan pergi. Namun Oliver yakin bahwa setelah petualangan di ruang bawah tanah ini, bahkan Luna pun akan setuju bahwa keputusan mereka benar dan Orhan adalah masalahnya. Ternyata Luna bahkan bukan bagian dari rencana yang disusun Oliver dan yang lainnya untuk mengeluarkan Orhan dari geng.
Dia baru mengetahuinya pada malam harinya ketika Oliver memberi selamat kepada Philly, karena berhasil masuk ke pesta, dan mengadakan pesta penyambutan untuk menghormatinya. Anne dan Derek sama-sama mengejek Orhan, mengklaim bahwa sekarang mereka memiliki penyihir sejati, bukan orang yang tidak berguna dan serba bisa. Mereka seharusnya bisa menyelesaikan Dungeon dan mencapai lantai 100 dalam waktu singkat. Anne bahkan memberitahu Philly bahwa rupanya mereka punya banyak sekali uang. Tetapi Orhan sangat berhati-hati dalam pengeluaran sehingga dia tidak pernah benar-benar menghabiskan banyak uang untuk kebutuhan pribadi mereka. Philly merasa sedikit tidak nyaman, dan mempertanyakan apakah dana pesta tersebut bukan hanya untuk pesta saja dan bukan untuk penggunaan pribadi. Namun Anne menepis pikiran itu dengan mengatakan bahwa mereka punya banyak uang dan apa gunanya uang jika kamu bahkan tidak tahu cara membelanjakannya. Namun, Oliver angkat bicara di tengah-tengah dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka seharusnya sudah mengakhiri pembicaraan tentang Orhan dan melanjutkan ke hal lain karena Orhan tidak relevan bagi mereka saat ini. Saat mereka mengangkat gelas untuk menghormati bergabungnya Philly dalam pesta mereka, Luna masuk ke ruangan dengan napas terengah-engah dan memberitahu Oliver bahwa dia perlu berbicara dengannya. Tiba-tiba, dia melihat Philly, yang bahkan belum dikenalnya saat itu, dan bertanya kepada Oliver apakah mereka bisa berbicara secara pribadi. Oliver mengatakan padanya bahwa mereka bisa dan seharusnya berbicara di sini, di depan semua orang. Jadi Luna tidak punya pilihan lain dan memberitahu mereka bahwa dia baru saja mendengar bahwa Orhan akan ikut serta dalam penyerbuan bersama kelinci perak malam dan bertanya bagaimana itu mungkin terjadi. Derek dan Anne sama-sama bingung karena Anne bertanya bagaimana dia bisa bergabung dengan Night Silver Rabbits dalam waktu 3 hari padahal mereka sudah memberitahunya betapa lemahnya dia. Derek mengklaim bahwa dia pasti masih mengacungkan lencana peringkat S miliknya yang ia peroleh dari partai ini, dan itulah bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu. Luna bingung dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Lalu Oliver menyuruhnya untuk tenang dan mendengarkan. Namun sebelum dia bisa melanjutkan, Anne menyela percakapan dan memberitahu Luna bahwa si Orhan yang tidak berguna itu telah meninggalkan pesta 3 hari yang lalu. Kabar tentang Orhan meninggalkan pesta membuatnya terkejut dan dia bertanya-tanya dalam hati apakah Orhan akhirnya menyerah pada mereka. Namun Derek, si idiot raksasa itu, membuka mulut besarnya dan mengatakan padanya bahwa justru sebaliknya. Orhan tidak meninggalkan partai. Merekalah yang dengan paksa mengusirnya dari pesta karena dia dianggap pecundang. Luna terkejut dan menoleh ke arah Oliver, bertanya apakah ini benar. Oliver dengan tenang menjawab bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya dan mencoba memperkenalkannya kepada Philly, anggota baru tersebut. Namun, Luna langsung memotong pembicaraannya, dengan menyatakan bahwa dia telah memperjelas bahwa dia akan menentang siapapun yang menggantikan Orhan, yang membuat Zero Tank kesal dan berteriak padanya untuk diam saat anggota baru itu mencoba menyapanya. Oliver menenangkan Derek dan mencoba membujuk Luna, dengan mengatakan bahwa Orhan tidak lagi cukup baik untuk kelompok mereka, dan kehadirannya hanya akan menjadi beban. Luna menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan semua ini karena Orhan adalah inti dari kelompok tersebut dan dialah alasan utama mereka bisa sampai sejauh ini. Dan dia mengatakan kepada Oliver bahwa tidak mungkin mereka bisa melangkah lebih jauh tanpa Orhan. Dan si brengsek itu menyela dengan mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang berpikir Orhan itu istimewa dan lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan sekarang karena keputusan sudah dibuat dan Orhan sudah diusir. Oliver memberitahu Luna bahwa mereka perlu membicarakan rencana mendesak saat ini juga dan mengklaim bahwa karena ini adalah pertama kalinya mereka semua akan bekerja bersama Philly. Mereka akan mulai dari lantai 92 dan kemudian perlahan-lahan naik ke lantai 94. Namun, Luna menolak rencana itu mentah-mentah, dengan menyatakan bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk mati seperti yang tampaknya dimiliki orang lain. Derek menertawakan hal itu, dan mengklaim bagaimana mungkin mereka ingin mati jika mereka memulai dari lantai 92 padahal mereka sudah berhasil sampai ke lantai 94. Lunar menjawab bahwa meskipun Philly adalah seorang penyihir yang sangat terampil, mereka sebaiknya mulai bekerja dari lantai bawah terlebih dahulu dan kemudian mungkin naik ke lantai yang lebih tinggi. Derek lagi-lagi mengklaim dengan kepala kerasnya itu bahwa mereka sudah membersihkan lantai 93. Jadi mengapa mereka harus mulai dari bawah? Luna mengklaim bahwa mereka pasti gila jika berpikir demikian. Karena lantai 92 berisi naga hitam dan mereka nyaris tidak berhasil melewatinya saat terakhir kali mereka bertarung melawannya. Anne tertawa dan menjawab bahwa itu terjadi ketika mereka memiliki seorang penyihir yang lemah dalam tim mereka dan melawan naga kali ini seharusnya mudah. Oliver mengklaim bahwa mereka hanya akan melihat seberapa baik mereka bekerja sama dan tidak lebih dari itu, jadi mereka sebenarnya tidak perlu melawan naga hitam tersebut. Luna mencoba membantah dengan mengklaim bahwa bahkan dalam kondisi seperti itu pun mereka seharusnya mulai dari posisi yang jauh lebih rendah. Namun Oliver memotong pembicaraannya dan menyatakan bahwa keputusan sudah dibuat dan tidak dapat diubah sekarang. Kembali ke dunia nyata, kelompok sang pahlawan berhadapan langsung dengan raksasa lantai 92, yang sebelumnya berhasil dikalahkan dengan cukup mudah.
tetapi kali ini mereka tampaknya mengalami beberapa kesulitan. Oliver berlari ke arah Mammoth dan mencoba menyerangnya dengan pedangnya, tetapi Mammoth berhasil menangkis serangan itu, mendorong Oliver kembali ke tempat berlindung sementara Derek bersiap untuk serangan balasan. Begitu berada di balik penutup, syal Oliver mulai usang, dan dia menyadari bahwa setiap kali syal itu usang, tubuhnya terasa seperti dibebani oleh beban yang sangat berat. Dia berbalik dan bertanya pada Philly mengapa buff mereka cepat sekali rusak. Philly menjawab bahwa dia belum mengetahui bagaimana mereka semua bertarung bersama, jadi seharusnya akan membaik. Hal ini sedikit mengejutkan Oliver karena dia ingat bagaimana Orhan berhasil mengetahui segala sesuatu tentang mereka hanya dalam beberapa jam pertama hari pertama mereka bersama di ruang bawah tanah. Mammoth itu tiba-tiba menggunakan semburan energi yang diarahkan ke Derek, yang mencoba menangkisnya, tetapi malah terpeleset, dan sinar itu berbalik arah ke Anne, yang berteriak pada Derek karena bersikap bodoh. Bahkan Derek pun heran mengapa bloknya tidak seefektif yang seharusnya, karena ledakan energi ini seharusnya mudah diblokir olehnya. Anne memutuskan untuk ikut campur dan menembakkan semburan apinya ke arah monster itu. Tetapi semburan itu hampir tidak berpengaruh pada Mammoth tersebut, yang membuat Oliver bingung, dan dia berteriak kepada Anne untuk menganggapnya serius. Tetapi Anne menjawab bahwa dia melakukan apa yang biasanya dia lakukan, tetapi karena suatu alasan, serangannya tampak lebih lemah. Oliver menyuruh Philly untuk meningkatkan kekuatan sihir Anne sekali lagi, dan Philly melakukan apa yang diperintahkan. Namun, bahkan kali ini ketika Anne menggunakan semburan apinya ke arah Mammoth, itu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Sebagai balasan, Mammoth itu menggunakan semburan energinya sekali lagi dan hampir mengenai Anne, yang nyaris tidak berhasil bersembunyi di balik batu. Oliver dibuat terkejut karena sihir Philly seharusnya jauh lebih kuat daripada sihir Orhun. Namun tetap saja, mereka dihajar habis-habisan melawan monster ini yang tidak mereka hadapi dengan susah payah saat pertarungan terakhir mereka. Sinar energi lain yang diarahkan kepadanya menyadarkannya kembali ke kenyataan saat ia nyaris menghindarinya, sementara sinar berikutnya diblokir oleh Derek. Oliver menyuruh Anne untuk mengepung monster itu, tetapi Anne tidak beruntung karena monster itu berhasil menghentikannya dan menyerang, memaksa Anne untuk lari kembali. Oliver segera menoleh ke arah Philly dan menyuruhnya untuk mengawasi serangan monster itu dan memperingatkan mereka. Philly menjawab bahwa tidak mungkin baginya untuk melakukan itu sambil melakukan semua hal lainnya. Tetapi Oliver mengatakan kepadanya bahwa tugas seorang penyihir adalah mengawasi jalannya pertempuran. Anne langsung membantah, mengklaim bahwa dia sama sekali tidak berguna dan seharusnya mereka tidak pernah memasukkannya ke dalam kelompok itu. Oliver menyadari bahwa tak satu pun dari mereka tampak sekuat dulu, dan dia bahkan tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuh pedangnya. Secara teori, keajaiban Philly seharusnya memberi mereka peningkatan kekuatan yang sangat besar. Jadi, apa sebenarnya yang salah? Sebelum mereka bisa memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, naga hitam itu muncul dari kedalaman penjara bawah tanah dan mulai terbang ke arah mereka. Luna mulai berkeringat karena takut dan berteriak bahwa mereka harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Naga itu turun ke tanah, menghancurkan Mammoth di bawahnya tanpa kesulitan. Oliver terkejut dan bertanya-tanya mengapa naga hitam itu keluar dari tempatnya. Dan ini seharusnya tidak terjadi. Namun dia tetap menolak untuk pergi, dengan alasan bahwa mereka telah mengalahkannya sekali dan mereka akan melakukannya lagi. Derek segera mengambil posisi untuk menangkis serangan bola api itu, tetapi yang mengejutkannya, dia sama sekali tidak sekuat itu dan langsung terlempar ke belakang lalu mencoba menggunakan bola apinya. Namun, bahkan setelah bersembunyi di balik batu, dia terkena ledakan dan pingsan. Luna langsung memberitahu Oliver bahwa mereka harus melarikan diri. Namun Oliver hanya menyuruh Philly untuk memperkuatnya, lalu meningkatkan serangan Strange miliknya untuk melawan bola api naga dan menyerang pada saat yang bersamaan. Ia hampir tidak mampu mempertahankan diri saat tersapu oleh gelombang kejut. Dia berlutut dengan bingung dan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Namun Luna dengan cepat menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka harus menggunakan kristal teleportasi darurat. Jika tidak mereka akan mati di sini. Philly mengklaim bahwa teleport darurat tersebut justru akan mengirim mereka langsung ke ruang bos dengan peringkat lebih rendah dan mereka harus melawannya. Namun Luna mengklaim bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Oliver Agres kemudian mengajak anggota timnya yang lain dan membuka portal untuk melarikan diri. Namun sebelum mereka bisa melangkah melewatinya, naga itu menerjang masuk dengan serangan, mendorong mereka mundur dan, yang membuat mereka sangat ketakutan, memasuki portal sebelum menghilang. Awalnya Derek mengira itu adalah keputusan terbaik. Namun Luna memberitahu mereka bahwa ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi dan sekarang beberapa kelompok petualang tingkat rendah akan mati di tangan naga tersebut. Dia mengklaim bahwa mereka harus kembali ke guild dan meminta mereka untuk melakukan teleportasi paksa terhadap siapapun yang ada di dalam Dungeon. Oliver setuju dan mereka mulai berlari keluar.
Dan saat itulah Luna memberitahu mereka bahwa alasan mengapa mereka merasa sangat lemah, adalah karena Orhan mengembangkan beberapa mantra orisinal yang meningkatkan kekuatan setiap serangan sihirnya hingga 50 kali lipat. Hilly terkejut karena bahkan Selma hanya mampu meningkatkan kekuatannya hingga 10 kali lipat. Tetapi Luna memberitahu mereka bahwa itu adalah kebenaran dan itulah mengapa mereka merasa terlalu kuat. Sebenarnya, mereka hanya kuat jika bersama Orhan. Jika tidak, mereka hanyalah sekelompok petualang biasa-biasa saja. Namun, Oliver menolak untuk mempercayai hal itu dan bersumpah untuk membunuh naga itu tanpa Orhan saat mereka semua berlari menuju rumah perkumpulan. Berharap naga itu belum menelan korban. Kembali di lantai 50, Orhan memberitahu kelompoknya bahwa begitu mereka mencapai lantai 51, tujuan mereka akan tercapai dan mereka akan kembali untuk hari itu dengan bantuan kristal teleportasi. Semua anggota kelompoknya mengangguk setuju, tetapi Orhan merasa tidak enak badan. Dia melihat sekelilingnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Kemudian dia melihat ke langit gelap dengan awan yang menutupi matahari sepenuhnya, dan bertanya-tanya mengapa dia merasakan hal ini. Semuanya tampak baik-baik saja saat ini. Dan sebentar lagi, mereka akan melawan bos lantai, yang tidak akan menjadi masalah besar bagi para pemandu. Dan kemudian mereka semua dapat mengakhiri hari itu dan kembali ke rumah dengan misi mereka, sukses sepenuhnya. Jadi mengapa dia mendapatkan perasaan aneh ini yang memperingatkannya bahwa sesuatu telah berjalan sangat salah dan mereka semua harus pergi sekarang juga? Suara Carol memecah lamunannya saat dia bertanya kepada Orhan jenis monster apa yang dapat mereka harapkan untuk lawan kali ini. Orhan memperhatikan kegembiraan di matanya dan memberitahunya bahwa dia seharusnya menjadi tank yang tugas utamanya adalah melindungi mereka. Rekan satu tim lainnya. Dia tidak bisa begitu saja berlari ke arah musuh dengan harapan membunuh mereka semua sendirian. Carol tampaknya tidak setuju dan menjawab bahwa jika dia bisa menghadapi semua musuh sendirian, maka secara teknis dia mempermudah pekerjaan rekan satu timnya dan mereka tidak akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, dia percaya bahwa tugas seorang tank adalah berada di garis depan. Dan itulah yang dia lakukan setiap saat, dan dia segera mulai meminta lebih banyak saran tentang bagaimana dia bisa bertarung lebih baik lagi. Orhan menghela napas lelah dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus mulai belajar bagaimana bekerja sebagai tim daripada mencoba melakukan semuanya sendiri. Karena semakin cepat dia mulai mempelajari semua ini, semakin baik baginya di masa depan ketika satu-satunya cara untuk maju adalah dengan mengandalkan rekan satu timnya. Carol tidak terlalu menyukai hal itu dan menganggapnya membosankan. Tetapi Logan menyuruhnya untuk memperhatikan dan bersyukur atas nasihat yang luar biasa itu. Dia mengklaim bahwa bahkan petualang hebat Albert mengatakan bahwa kerja tim adalah pekerjaan impian. Orhan mengalihkan perhatiannya ke arah si kecil berambut pirang dan bertanya apakah dia sedang membicarakan Albert dari kelinci malam itu. Klan. Logan senang mengetahui bahwa ada orang lain yang juga membaca, alih-alih bertingkah seperti orang barbar di ruang bawah tanah sepanjang waktu. Orhan mengklaim bahwa dia pikir semua orang mungkin tahu tentang Albert yang hebat karena dia adalah anggota terkuat yang tak terbantahkan dari kelinci langit malam dan diyakini bahwa dia meninggal saat melawan naga hitam di lantai 92 tahun lalu. Logan mengklaim bahwa bahkan dalam kematiannya, Albert menjadi legenda yang akan selalu dikenang selamanya. Namun, Carol menjadi sedikit muram saat dia dengan tenang mengklaim bahwa Albert meninggal saat mencoba melindungi salah satu rekannya, meskipun itu adalah tugas tank untuk melakukan itu. Suasana hatinya semakin gelap saat dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tahu bahwa kematiannya akan berarti hilangnya senyum dari keluarganya, tetapi dia tidak terlalu peduli. Itulah mengapa dia berpikir bahwa cara terbaik untuk menjadi seorang pembela adalah dengan menjaga orang yang Anda lindungi tetap jauh dari Anda setiap saat. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa jika dia bertarung sendirian di garis depan sementara timnya tetap di belakang, maka mereka tidak akan berada dalam bahaya dan akan dapat melarikan diri jika keadaan memburuk. Orhan memperhatikan rasa sakit di wajah Carol dan memutuskan bahwa ini di luar kemampuannya. Tingkat gaji. Dan sebagai orang luar, dia mungkin sebaiknya tidak ikut campur lebih jauh. Dia memutuskan untuk sedikit menceriakan suasana dan memberitahu Carol bahwa dia akan mengandalkannya hari ini untuk menghadapi musuh. Dan seketika, wajahnya berseri-seri seperti sebelumnya saat dia menyuruhnya untuk menyerahkan semuanya padanya. Sophia, si pencari perhatian, segera memutuskan untuk mengalihkan perhatian semua orang kepadanya. Saat dia mencoba menjadi pikmi dan bertanya kepada Orhan apa saja kekurangannya, dan bagaimana dia bisa menjadi lebih baik sebagai rekan tim dan sebagai penyihir. Mendengar ini, Logan juga ikut berkomentar, mengklaim bahwa dia pun ingin tahu bagaimana dia bisa menjadi lebih baik. Orhan menyuruh mereka semua untuk tenang dan bergerak maju ke lantai 36, tempat para pendatang baru mulai melakukan pemanasan. Selma memanggil Orhan, mengklaim bahwa hari ini akan menjadi hari terakhir mereka dan yang paling menantang sejauh ini. Jadi, mereka perlu memastikan bahwa tidak ada yang salah dan menyelesaikan ekspedisi dengan sukses. Dia kemudian berbalik ke arah kelompok Orhan dan mengklaim bahwa anak-anak tampaknya sangat menyukainya. Dan Orhan dengan jujur mengungkapkan bahwa setelah artikel surat kabar itu, dia berpikir bahwa dia mungkin telah kehilangan semua rasa hormat yang mungkin mereka miliki. Orhan langsung setuju. Namun ternyata ia salah, dan anak-anak ini jauh lebih pintar dan mandiri daripada yang terlihat. Selma setuju, mengklaim bahwa kelompok ini terkadang merepotkan, tetapi mereka memiliki masa depan yang cerah. Kemudian ia memberitahu Orhan bahwa kematian Albert merupakan pukulan besar bagi klan mereka karena Albert adalah bintang klan, dan klan mereka dengan cepat mulai tertinggal. Dan saat itulah klan Orhan sebelumnya, kelompok pahlawan, memimpin. Orhan mengklaim bahwa naga hitam juga sangat sulit bagi mereka, dan mereka bisa saja kehilangan seseorang selama pertarungan itu, yang akan melumpuhkan kelompok mereka sepenuhnya.
Selma mengklaim bahwa lubang yang ditinggalkan Albert masih terbuka dan mereka belum pernah mampu menambalnya hingga sekarang. Dan akhirnya langsung bertanya kepada Orhan apakah ia ingin bergabung dengan kelompok mereka. Orhan mengatakan bahwa ia merasa terhormat, tetapi menjawab bahwa sebuah kelompok tidak membutuhkan dua penyihir, terutama jika salah satu penyihir itu adalah penyihir terbaik di benua itu. Selma tersipu, tetapi menjawab bahwa yang dia maksud bukan sebagai penyihir, melainkan sebagai pendekar pedang. Hal ini membuatnya terkejut. Meskipun terkejut, Selma memberitahunya bahwa dia akan mengamatinya hari ini dan melihat kemampuan apa yang dimilikinya sebagai pendekar pedang. Tak lama kemudian, mereka semua berpisah menjadi kelompok masing-masing, dan Orhan ditinggal sendirian dengan 3 anggota baru yang seharusnya dia awasi. Carol bertanya mengapa mereka begitu sering berpisah karena dia tidak suka ide tersesat di labirin gua ini. Orhan tertawa, mengklaim bahwa ini adalah latihan yang bagus bagi mereka karena seringkali sebuah kelompok harus berpisah untuk memeriksa beberapa lorong sekaligus dan menemukan lorong yang mengarah ke ruang bos. Itulah mengapa klan dengan banyak anggota seperti kelinci langit malam selalu diuntungkan karena mereka dapat memeriksa seluruh sistem gua dengan sangat cepat. Logan mengklaim bahwa Orhan telah pergi ke lantai terdalam yang pernah dilihat siapapun. Jadi, mereka seharusnya tidak menghadapi masalah di sini. Sementara Selma dan Carol mengelilinginya, bertanya seperti apa tampilan ruang bawah tanah di tingkat yang lebih dalam dan jenis monster apa yang dapat dilihat di sana. Orhan menjawab bahwa lapisan terdalam dimulai sekitar level 72 dan ekosistem berubah, serta menjadi pegunungan bersalju yang terjal dengan badai salju yang sering terjadi. Badai salju dan kadal es yang mengintai dalam kegelapan menunggu mereka tertidur. Dengan itu, Orhan menyuruh mereka untuk fokus pada tugas yang ada karena dia tidak ingin mereka ketakutan saat ini. Dan mereka bergerak lebih dalam ke dalam ruang bawah tanah. Seluruh gua tampak kosong, yang membuatnya terasa sangat menyeramkan, dan Logan mengklaim bahwa mereka belum melihat satupun monster di lantai ini. Dia menoleh ke Orhan dan bertanya apakah lantai 40 biasanya seperti ini. Orhan menggelengkan kepalanya sementara rasa cemas di perutnya semakin meningkat saat dia bertanya-tanya apakah firasatnya benar dan memang ada sesuatu yang sangat salah dengan ruang bawah tanah hari ini. Carol mulai membuat keributan tentang bagaimana dia ingin melawan beberapa monster ketika dari balik salah satu batu, goblin biru muncul. Carol sangat gembira akhirnya melihat monster dan segera menyerbunya tanpa pikir panjang. Orhan mencoba menghentikan Carol, tetapi dia sudah terlalu jauh. Jadi, dia dengan cepat menggunakan debuff pengurangan kelincahannya untuk mengurangi kecepatan goblin, yang membantu Carol membunuhnya dalam satu serangan cepat. Dia mulai merayakan kemenangan, tetapi Orhan menyuruhnya untuk tidak terburu-buru menyerang musuh tanpa berpikir panjang. Carol mengklaim bahwa goblin biru itu sangat cepat dan kuat, dan dia bisa saja berada dalam bahaya, yang akan memaksa Logan dan Sophia keluar dari posisi mereka dan membahayakan mereka juga. Carol menyadari kesalahannya, jadi untuk mengurangi dampaknya, Orhan memutuskan untuk mengajarinya gaya pertahanan aktif dan menjelaskan bahwa dia perlu fokus pada gerakan musuh dan menyerang pada saat yang tepat, yaitu tepat sebelum mereka dapat melancarkan serangan mereka sendiri. Ini akan menghentikan serangan mereka dan memberi anggota kelompoknya yang lain keuntungan luar biasa. Carol mendengarnya dengan kagum, tetapi segera Logan mendorongnya ke samping dan meminta bimbingan juga. Dia menyuruh mereka berbalik saat 2 monster serigala berlari ke arah mereka dari belakang sebelum mereka bahkan bisa mendekat. Sebuah jebakan sihir aktif dan menusuk tubuh mereka. Orhan memberitahu Logan bahwa dia harus mulai dengan mantra jebakan, yang akan memungkinkan timnya untuk fokus pada musuh di depannya daripada khawatir tentang apa yang mungkin menyerang mereka dari belakang. Logan mendengarkan semuanya dengan antusias sambil berpikir dalam hatinya bahwa dia ingin menjadi penyihir seperti Orhan dalam segala hal. Orhan kemudian berbalik ke arah Sophia dan Orhan mengatakan bahwa dia harus mulai belajar menggunakan 2 mantra sihir sekaligus. Sophia menjawab bahwa itu terdengar rumit, tetapi Orhan berjanji bahwa itu tidak sesulit kedengarannya dan siapapun dapat menggunakan 2 mantra sihir sekaligus dengan sedikit latihan. Dia mengklaim bahwa para pengguna mantra tingkat lanjut bahkan dapat menggunakan selusin mantra sihir sekaligus. Sophia terkejut mendengar ini dan bertanya mengapa dia tidak bisa belajar menggunakan versi sihir yang lebih kuat dari yang dia gunakan saat ini. Dan Orhan menjelaskan bahwa menggunakan serangan sihir yang lebih kuat membutuhkan waktu untuk memproses dan mempersiapkannya, yang menyebabkan banyak waktu jeda di mana mereka benar-benar rentan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Jika dia belajar menggunakan beberapa mantra, dia dapat mempersiapkan mantra kedua terlebih dahulu sementara mantra pertamanya akan diluncurkan. Dengan cara ini, waktu jedanya akan hampir nol, dan dia tidak perlu menghadapi kerentanan apapun selama pertarungannya. Dengan itu, mereka akhirnya berhasil mencapai ruang bos tempat para pemandu berkumpul dan menyuruh para pemula untuk berdiri di belakang dan menonton sementara mereka menghadapi bos. Orhan memasuki ruang bos dengan ia memberitahu yang lain untuk fokus pada serangan sementara ia akan mencoba mendukung mereka sebisa mungkin. Dengan itu, pertarungan dimulai dan Orhan segera menyerang, memanfaatkan momen yang tepat untuk menyerang dan menebas kaki monster tepat saat monster itu hendak menyerang, menyebabkannya tersandung mundur. Namun, sebelum monster itu bisa mundur dan mendapatkan kembali keseimbangannya, Orhan telah memasang jebakan di belakangnya yang menciptakan dinding di belakang bos dan mencegahnya menghindar. Selma segera menggunakan sihir multicast, menciptakan 5 lingkaran sihir sekaligus dan menyerang sementara tank memblokir serangan dan pendekar pedang lainnya menyelesaikan pertarungan dengan 1 tebasan pedangnya. Para pemula menyaksikan dengan kagum saat pertarungan berakhir dalam sekejap. Logan tidak percaya dengan ketepatan para petarung peringkat tinggi ini bertarung karena tidak ada langkah yang sia-sia dan semuanya sempurna. Dengan itu, ekspedisi bergerak maju, membersihkan 1 level demi level dan akhirnya mencapai ruang bos lantai 50. Bosnya ternyata adalah kepiting raksasa dengan cangkang yang hampir tidak bisa dihancurkan.
Selma memberitahu Orhan bahwa dialah yang terkuat di antara mereka dan jika dia bisa setelah berhasil menebas cakar raksasa kepiting itu, yang lain bisa mengatasinya dan mereka semua bisa kembali ke rumah untuk berpesta. Orhan tersenyum dan mengeluarkan pedangnya, dengan percaya diri bergerak menuju monster raksasa itu. Sementara Tank mengingatkannya untuk berhati-hati karena cangkang kepiting itu konon sangat keras dan sangat sulit untuk ditembus. Namun, Orhan tampaknya tidak peduli, ia melompat ke udara dan menghantamkan pedangnya ke persendian kepiting, dengan mudah menebas cakar raksasanya, yang menghilangkan satu-satunya ancaman yang harus mereka waspadai. Setelah itu, Selma dan yang lainnya dengan mudah mengatasi monster itu dan semua orang bertepuk tangan saat ekspedisi akhirnya berakhir dan mereka semua bersiap untuk kembali. Namun, perayaan mereka terhenti ketika Orhan merasakan ketakutan yang luar biasa dan tiba-tiba realitas itu sendiri hancur dan naga hitam muncul dari celah terbang. Semua orang membeku. Selma dan pengawas lainnya membeku karena terkejut. Semua orang tahu betapa menakutkannya naga hitam ini. Bahkan Orhan tidak tahu bagaimana mengalahkannya. Melawannya secara langsung pada dasarnya adalah bunuh diri. Satu-satunya harapan mereka adalah menyelinap melewatinya dan mencapai kristal teleportasi. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika semua orang terlalu takut untuk bernapas. Biasanya, monster menyerang kelompok besar terlebih dahulu. Jika Orhan melarikan diri sendirian, dia mungkin benar-benar selamat. Tapi meninggalkan anak-anak di belakang bukanlah pilihan. Jadi, Orhan melakukan hal yang gila. Dia langsung menyerang naga itu. Dia berteriak kepada pengawas lain untuk melindungi para siswa dengan segala cara. Mereka tersadar dari ketakutan dan membentuk barisan pertahanan tepat saat naga itu meluncurkan bola api besar ke arah mereka. Bahkan dengan penghalang yang terpasang, semua orang tahu bahwa penghalang itu seharusnya tidak akan bertahan dari ledakan seperti itu. Namun di detik-detik terakhir, Orhan diam-diam memperkuat penghalang dengan mantra dukungan cepat. Semuanya terjadi begitu cepat. Hanya Selma yang menyadarinya. Sekarang Orhan memiliki masalah yang lebih besar. Dia melemparkan belati ke mata naga itu. Naga itu menutup matanya tepat pada waktunya. Persis seperti yang direncanakan Orhan. Menggunakan celah itu, dia melompat ke udara dan menghantamkan pedangnya ke leher naga itu dengan ledakan kekuatan. Yang lain terkejut. Satu pukulan itu tampak sangat kuat, tetapi naga itu bahkan tidak terluka. Melihat semua orang panik, Orhan dengan tenang mengatakan dia punya rencana. Dia mengenakan kalung aneh dan menyerang lagi. Ketika naga itu menembakkan ledakan lain, Orhan memantulkannya kembali dengan dinding sihir. Logan tidak percaya. Dia bahkan belum pernah mendengar mantra seperti itu. Itu karena Orhan sendiri yang menciptakannya. Sayangnya, bahkan api naga itu sendiri tidak melukainya. Jadi, Orhan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia mengucapkan mantra penguat yang menggandakan semua kemampuannya. Kemudian, dia melakukannya lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sekarang, kekuatannya 32 kali lebih kuat. Selma benar-benar terkejut. Biasanya mantra tidak bertumpuk. Mereka hanya diatur ulang. Namun entah bagaimana Orhan melanggar aturan itu. Dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa ini, Orhan bergerak begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi tubuhnya tidak mampu menahan kecepatan itu untuk waktu yang lama. Dia harus mengakhiri pertarungan ini. Cepat. Saat dia melompat ke arah naga, naga itu mengayunkan ekornya yang besar untuk menjatuhkannya dari udara. Tapi Orhan menciptakan platform mengambang di bawah kakinya dan menghindarinya. Dan inilah bagian yang gila, yang bahkan bukan mantra. Itu adalah kemampuan khususnya, konvergensi magis. Dia dapat mengumpulkan sihir mentah dan mengubahnya menjadi benda padat, meningkatkan gerakannya, dan membentuknya sesuka hatinya. Oliver memiliki kekuatan yang sama, tetapi dia menggunakannya untuk membuat serangannya lebih kuat. Atau menumpuk buff pada pedangnya dan menyerang lagi. Kali ini, dia akhirnya melukai naga itu, tetapi usahanya mulai terasa berat. Selma dapat melihat bahwa dia mencapai batas kemampuannya. Pengawas lain terlalu lemah untuk membantu. Dan bahkan jika Selma bergabung, dia tahu dia tidak akan banyak mengubah keadaan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia merasakan ketakutan yang nyata. Masih gemetar, dia fokus melindungi para siswa agar Orhan dapat terus bertarung. Dan kemudian sebuah ingatan menghantamnya. Ketika Orhan masih kecil, dia biasa bermain dengan damai bersama Luna dan Oliver di desa mereka. Hidup sederhana sampai para bandit membakar semuanya hingga rata dengan tanah. Ketika Orhan dan Oliver kembali dari latihan hari itu, mereka mendapati rumah mereka hancur dan semua orang yang mereka cintai tewas di jalanan. Mereka menguburkan jenazah itu sendiri. Dan pada hari itu, mereka membuat janji. Mereka akan menjadi cukup kuat untuk memastikan tidak ada orang yang mereka sayangi yang akan mati seperti itu lagi. Itulah janji yang dipegang teguh Orhan. Dan tidak mungkin seekor naga pun akan melanggarnya. Tiba-tiba, kabut ungu mulai berputar-putar di sekitar naga itu, pertanda bahwa ia sedang mempersiapkan serangan terkuatnya. Selmer menyadari apa yang terjadi. Sama seperti kemampuan Orhan, naga itu mengumpulkan energi besar untuk serangan terakhir. Naga itu akhirnya melepaskan semua energi yang terkumpul. Dan tiba-tiba, senjata-senjata magis muncul di segala arah. Tapi Orhan memperhatikan sesuatu. Terakhir kali dia melawan naga seperti ini,
naga itu menciptakan lebih banyak senjata daripada ini. Yang berarti satu hal. Naga itu masih meremehkannya. Jadi Orhen memanfaatkannya. Saat senjata-senjata mulai ditembakkan, dia melesat ke kiri dan ke kanan, menghindari semuanya seperti kilat. Kemudian dia melemparkan bola api untuk mengalihkan perhatian naga itu dan bergegas untuk serangan lain. Tapi kali ini, pedangnya hampir tidak menggoresnya. Energi ekstra tersebut membuat sisik naga itu hampir tak bisa dihancurkan, dan itu tidak memberi Orhen kesempatan untuk bernapas. Ledakan mana terus menghujani mereka. Tanpa henti, Orhen dengan cepat membangun dinding batu untuk menghalangi serangan. Tetapi naga itu membengkokkan salah satu tombaknya di sekitar dinding, hampir mengenainya. Untuk sepersekian detik, Orhen hampir mati. Untungnya, dia sudah memasang perisai reflektif, menyelamatkan dirinya di saat-saat terakhir. Semua orang menyaksikan dalam diam, hampir tidak bernapas. Tapi Selma tahu yang sebenarnya. Orhen bertahan hidup, tetapi dia masih belum memberikan pukulan terakhir. Bertarung sendirian jauh lebih sulit daripada yang dia duga. Terakhir kali seluruh timnya menangani peran yang berbeda, menghalangi serangan, memberikan tembakan perlindungan, dan memberikan serangan terakhir. Sekarang Orhen harus melakukan semuanya sendiri, dan menyerah bukanlah pilihan. Jadi, dia mengubah taktik. Menggunakan teknik pertahanan yang dia ajarkan kepada Caroline, Orhen membuat naga itu kehilangan keseimbangan sambil perlahan menariknya menjauh dari para siswa. Setelah mereka aman dari bahaya, Orhen melepaskan badai semburan api sekaligus. Naga itu hampir tidak bergeming, tetapi itu adalah bagian dari rencana. Orhen diam-diam telah memodifikasi mantra menjadi jebakan sihir yang menyerap energi dari udara dan terus meledak lagi dan lagi, setiap kali lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa henti ledakan-ledakan akhirnya mulai melemahkan naga itu. Tapi setelah beberapa saat, naga itu menghancurkan semua lingkaran sihir. Namun, Orhen belum menyerah. Terakhir kali, Oliver mengakhiri naga itu dengan tebasan ilahi. Jadi sekarang Orhen menggunakan versinya sendiri. Ketika naga itu menembakkan ledakan ke arahnya, Orhen meluncurkan tebasan ilahinya tepat menembus naga itu, meningkatkan kekuatannya di udara, sehingga menembus dengan kekuatan yang lebih besar. Boom! Sepotong besar tubuh naga itu jatuh ke tanah. Semua orang mengira semuanya sudah berakhir, tetapi tidak. Naga itu masih hidup. Ternyata ia mengorbankan ekornya sendiri untuk memblokir serangan itu, dan sekarang ia lebih marah dari sebelumnya. Ia menembak lebih cepat, memaksa Orhen untuk terus menghindar. Tetapi kemudian penghitung waktu peningkatan kekuatannya habis. Kekuatannya kembali normal. Selmer bergegas membantu dan memberikan buff padanya. Orhen langsung membatalkannya. Dia mengatakan padanya bahwa itu tidak akan cukup dan untuk fokus melindungi anak-anak. Dia akan menangani ini sendiri. Kemudian dia meningkatkan kekuatannya lagi, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan menghantam naga itu dengan serangan petir yang dahsyat. Ledakan itu melontarkan naga itu langsung dari langit. Naga itu menabrak tanah. Semua orang menahan napas. Apakah dia akhirnya menang? Belum. Entah bagaimana, naga itu selamat lagi. Sekarang Orhen kehabisan pilihan. Pedangnya tak mampu menahan tekanan lagi. Pedang itu hancur di tangannya. Tapi naga itu juga hampir tak berdaya. Satu pukulan lagi akan menentukan segalanya. Jadi Orhen mengeluarkan jurus terakhirnya. Dia menjatuhkan pedang yang patah dan mengucapkan mantra penghancurannya, membentuk pedang sihir hitam besar yang terbuat dari kekuatan murni yang terkompresi. Senjata yang lebih kuat dari apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Untuk serangan terakhir, Orhen tidak langsung menyerbu. Dia memantul dari puluhan dinding reflektif di medan perang, membangun kecepatan yang luar biasa, lalu jatuh dari atas dan menyerang naga. Kembali ke permukaan, mantan kelompok Orhen bergegas menuju ruang bawah tanah tepat saat mantra teleportasi darurat aktif, menarik semua orang di dalamnya kembali ke atas tanah. Tetapi alih-alih memasuki ruang bawah tanah, mereka tiba-tiba berhadapan langsung dengan seekor naga hitam besar. Semua orang panik sampai Luna dengan cepat menyadari bahwa naga itu sudah mati. Naga itu pasti telah diteleportasi bersama para petualang lainnya. Dan di sampingnya di dekat tubuh raksasa itu, Luna melihat Orhen yang hampir tidak bisa berdiri dan bersandar pada pedangnya. Tubuhnya tampak benar-benar hancur. Jadi Luna bergegas untuk menyembuhkannya. Tapi Orhen menghentikannya dan dengan santai berkata, "Jangan khawatirkan aku. Bersihkan saja kekacauan ini. Aku akan pulang untuk tidur." Saat itulah Luna menyadari sesuatu yang aneh. Orhen adalah satu-satunya yang terluka. Yang berarti dia melawan naga itu sendirian. Kedengarannya mustahil. Dan Derrick langsung menolak untuk mempercayainya. Tidak ada bukti, tidak ada logika, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Orhen tahu berdebat dengan orang bodoh itu sia-sia. Jadi dia mengabaikannya dan pergi, yang hanya membuat Derrick semakin marah. Saat itulah Luna meledak. Dia berteriak pada Derrick dan mengatakan yang sebenarnya. Dia bukan siapa-siapa tanpa Orhen. Dan sampai dia menerima itu, dia akan tetap lemah selamanya. Itu sangat memukulnya. Begitu kerasnya, bahkan, dia menyerang Luna dengan amarah yang meluap.
Ide yang buruk. Luna membekukannya di tempat tanpa mengangkat jari pun. Dia bisa saja mengakhiri hidupnya di sana. Tetapi Oliver turun tangan dan menyuruh mereka berhenti. Meskipun jelas Orhan tidak pernah lemah, Oliver tetap menolak untuk mengakui kesalahannya. Kemudian hari itu, semua orang menulis laporan misi. Sophia sangat antusias menulis tentang betapa gilanya Orhan. Orhin sedang berperang. Sementara itu, Selma pulang ke rumah dalam keadaan sangat kelelahan dan langsung ambruk di tempat tidurnya. Keesokan paginya, Orhin bangun dengan merasakan efek samping dari penggunaan sihir yang berlebihan. Untungnya, hanya nyeri badan, tidak serius. Melihat keluar jendela, dia melihat Selma datang ke arahnya. Mereka bertemu di sebuah kafe di mana Selma meminta maaf karena telah mengganggunya dan mengatakan dia hanya ingin memastikan Orhin baik-baik saja. Kemudian dia secara resmi berterima kasih kepada Orhin karena telah menyelamatkan semua orang dan menjaga ekspedisi tetap tanpa korban. Setelah itu, dia mengundang Orhin untuk bertemu dengan pemimpin klannya. Sesampainya di sana, pemimpin itu tidak membuang waktu. Dia menawarkan Orhin tempat di klan Kelinci Perak sebagai pejuang garis depan di unit terkuat mereka. Tidak hanya itu, dia akan langsung menjadi letnan. Itu gila untuk seseorang seusianya. Orhin merasa tersanjung, tetapi meminta waktu untuk berpikir. Pemimpin itu setuju. Dalam perjalanan keluar, Orhin diberitahu bahwa ketua Serikat Petualang juga ingin bertemu dengannya. Saat berjalan ke sana, dia memikirkan tawaran itu. Sungguh menakjubkan, tetapi dia takut semuanya akan berakhir seperti tim lamanya. Dan sayangnya, ketika dia tiba, tim lamanya sudah ada di sana. Ketua Serikat kemudian menyampaikan laporan-laporan tersebut. Orhan mengatakan bahwa Orhan membunuh naga hitam itu. Orh membenarkannya, tetapi Derrick dan Ellie langsung tertawa dan mengklaim bahwa Orhan hanya memberikan pukulan terakhir setelah mereka melemahkannya. Hayalan mereka sungguh mengesankan. Orhin menyuruh Derrick untuk diam, dan Ketua Serikat mengancam akan menskorsnya jika dia tidak duduk. Kemudian Orhin menoleh ke Oliver dan mengajukan pertanyaan sebenarnya. Mengapa dia membawa seorang penyihir baru ke lantai 92 pada hari pertamanya? Apakah dia benar-benar berpikir itu akan mudah hanya karena dia pernah berada di sana sebelumnya? Dan Orhin benar. Musik, Oliver mengira mendapatkan penyihir yang lebih baik akan secara ajaib menyelesaikan semuanya. Orhin bahkan tidak marah lagi karena diusir. Yang benar-benar membuatnya marah adalah Oliver masih tidak mengerti betapa pentingnya seorang penyihir sebenarnya. Oliver berteriak balik bahwa tentu saja dia mengerti, itulah sebabnya dia mengganti Orhan. Tetapi dilihat dari logikanya, dia jelas tidak belajar apapun. Sekarang sangat jelas bagi Orhan bahwa Oliver tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh para penyihir. Jadi Orhin menjelaskannya. Dia mulai menyebutkan level resistensi sihir dan waktu aktif buff untuk setiap rekan satu tim, menjelaskan bahwa seorang penyihir harus melacak semua itu. Sambil memberi perintah dan mengamati pergerakan musuh secara bersamaan. Kemudian dia melontarkan satu pertanyaan terakhir kepada Oliver. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menangani semua itu sendiri? Tentu saja, Oliver tidak punya jawaban. Sementara itu, kembali ke klan Kelinci Perak, Logan, Sophia, dan Caroline berjalan di lorong-lorong sambil membicarakan masa depan Orhan. Mereka belum mendengar kabar darinya sejak kemarin, tetapi mereka semua berharap dia bergabung dengan klan agar mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Pada saat yang sama, Selma duduk sendirian di taman memikirkan Orhan juga. Dia ingin Orhan bergabung, tetapi merasa bahwa dia hanya akan memperlambatnya. Dengan kesenjangan kekuatan yang sangat besar di antara mereka, dia merasa tidak punya apapun untuk ditawarkan kepada Orhan. Sesaat kemudian, anak-anak berlari menghampiri Selma dan bertanya apakah dia tahu di mana Orhan tinggal. Ketika Selma bertanya mengapa, mereka mengatakan mereka ingin mengundang Orhan untuk bergabung dengan Kelinci Perak. Selma mencoba menghentikan mereka, mengatakan bahwa mereka hanya akan menghambatnya. Tetapi anak-anak sudah tahu itu. Mereka mengakui itu egois, tetapi mereka ingin belajar dari Orhan dan tumbuh cukup kuat untuk berdiri di sampingnya sebagai setara suatu hari nanti. Mendengar itu membuat Selma menyadari sesuatu yang penting. Meskipun dia lebih lemah sekarang, dia bisa berlatih dan menutup. Ada celah juga. Musik, jadi, alih-alih memberikan alamat Orhan, dia memberitahu mereka bahwa Orhan baru saja berada di guild dan mereka mungkin bisa menangkapnya sebelum dia pergi. Dan benar saja, Orhan baru saja menyelesaikan pertemuannya. Kelompok lamanya dihukum karena tindakan ceroboh mereka dan dia siap untuk pulang. Tapi tiba-tiba dia melihat anak-anak berlari ke arahnya. Musik, dan langsung tahu ini akan menjadi masalah. Jadi dia berbalik dan lari. Luka-lukanya memperlambatnya. Jadi dia memanggil platform Mona, melompat ke atap, dan melarikan diri seperti ninja. Setelah bersembunyi di sebuah toko tua, pemiliknya bertanya mengapa dia lari dari anak-anak.
Orhan mengakui bahwa dia sudah memutuskan untuk menolak tawaran klan dan tidak ingin menyakiti perasaan mereka. Pria tua itu tersenyum dan mengatakan sesuatu yang penting kepadanya. Dia tidak harus menjalani hidup sendirian hanya karena masa lalunya. Kata-kata itu melekat pada Orhin. Malam itu, Orhin pergi ke sebuah bukit untuk berpikir. Dan tak lama kemudian, Sophia muncul secara kebetulan. Dia berterima kasih kepadanya dengan sepatutnya karena telah menyelamatkan semua orang, lalu memintanya untuk bergabung dengan kelinci perak. Sebelum menjawab, Orhin bertanya apa arti klan itu baginya. Sophia mengatakan mereka telah mengajarinya banyak hal, memberinya kenangan indah, dan yang terpenting, disitulah tempatnya seharusnya berada. Saat itulah Orhan akhirnya membuat pilihannya. Keesokan paginya, dia bertemu dengan pemimpin klan dan menerima tawaran tersebut. Selma membawakan seragamnya, menjadikannya resmi. Ketika semua orang mengetahuinya, mereka bergegas menghampirinya dan menyambutnya dengan hangat. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Orhan tersenyum, mengatakan bahwa dia menantikan untuk bekerja sama dengannya. Bertahun-tahun yang lalu, Orhin dan Oliver biasa berlatih bersama tanpa henti. Suatu hari, selama duel, Oliver mengalahkan Orhin dengan adil. Atau setidaknya begitulah kelihatannya. Para orang dewasa yang menonton terkesan. Mereka segera memutuskan bahwa Oliver adalah kandidat yang sempurna untuk melaksanakan rencana besar mereka. Tapi Oliver tidak merayakannya. Dia marah. Dia tahu Orhin lebih kuat dari itu. Dia menuduhnya menahan diri. Orhin hanya mengangkat bahu dan berkata, "Kau menjadi lebih kuat, itu saja." Oliver pergi dengan marah, frustrasi. Musik, dia tidak bisa membuktikannya. Tetapi dia tahu Orhin telah mengalah dalam pertarungan itu, dan dia benar. Orhin bisa saja menghancurkannya jika dia mau. Beberapa menit kemudian, seorang gadis bernama Chion datang dan memberitahu Orhin bahwa dia sangat buruk dalam berpura-pura kalah. Dia tahu Orhan menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Orhan mengakui kebenarannya. Dia menahan diri. Bukan karena dia tidak bisa lebih kuat, tapi karena jika orang dewasa mengetahui betapa kuatnya dia sebenarnya, mereka akan menumpuk semua harapan mereka padanya. Masalahnya, dengan mundur, dia secara tidak sengaja membebankan semua tekanan itu pada Oliver. Dan rasa bersalah itu menghantuinya. Jadi, dia memutuskan akan mendukung Oliver dengan segenap kemampuannya. Tiba-tiba, membentaknya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus menanggung semuanya sendirian. Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Apapun yang terjadi, dia akan tumbuh cukup kuat untuk berdiri di sampingnya sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka bersama. Tujuan apa? Nah, itulah bagian yang aneh. Musik, ingatan Orhan tentang Chanyeon kabur. Seperti ada bagian yang hilang. Ada sesuatu tentang masa lalu mereka yang tidak sesuai. Sementara itu, di bagian lain kerajaan, Grandmaster Persekutuan mendapat kunjungan tak terduga, ketua persekutuan dari wilayah selatan. Kesal tetapi penasaran, Grandmaster bertanya, "Apa yang terjadi?" Jawabannya mengejutkannya. Seseorang baru saja mengalahkan naga hitam sendirian di penjara bawah tanah selatan. Itu bukan sesuatu yang Anda dengar setiap hari. Awalnya, dia mengira itu pasti Oliver. Tapi ternyata bukan dia. Sekarang dia merasa gelisah. Satu-satunya orang lain yang mungkin melakukannya adalah Orhin memiliki kekuatan seperti itu, tetapi itu seharusnya mustahil. Orhin belum menunjukkan perubahan aneh apapun. Dia belum kembali ke dirinya yang dulu, yang membuatnya semakin aneh. Jika Orhin belum mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, lalu bagaimana seseorang sekuat itu bisa muncul? Grandmaster memerintahkan ketua Guild Selatan untuk mengawasi Orhin dengan cermat dan segera melaporkan hal-hal yang tidak biasa. Pada saat yang sama, di wilayah timur, sekelompok orang baru saja membantai beberapa petualang di hutan. Salah satu penyerang, Chion, karena tidak akan ada petarung kuat yang tersisa di daerah itu untuk sementara waktu, kelompoknya berencana untuk pindah. Tetapi tiba-tiba, Chion merasakan kehadiran seseorang di dekatnya dan meminta mereka untuk menunjukkan diri. Itu adalah seorang utusan dari markas besar. Dia membawa berita. Seseorang yang cukup kuat untuk membunuh seekor naga telah muncul di selatan. Misi mereka adalah untuk menyelidiki orang ini. Jika dia menjadi ancaman, singkirkan dia. Berdasarkan sedikit informasi yang mereka miliki, Chion tahu itu bukan Oliver. Tetapi selain itu, dia tidak tahu siapa orang itu. Idealnya, mereka akan merekrut pembunuh naga ini, tetapi jika dia sudah berpihak pada gereja, mereka tidak punya pilihan selain membunuhnya.
Setelah memecat sebagai utusan, Chion memberitahu timnya bahwa mereka akan menuju ke penjara bawah tanah besar selatan. Karena wilayah selatan adalah milik gereja, mereka harus bergerak hati-hati dan menghindari perhatian. Mereka juga perlu waspada terhadap pembunuh naga ini. Mereka tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Tapi justru itulah mengapa Chion ingin melihatnya sendiri. Karena jika seseorang di selatan benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh naga, maka orang itu pasti memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya. Dan jika itu benar, dialah satu-satunya yang dapat menghentikannya. Lagi pula, Chion percaya dia harus melaksanakan wasiat Orhin apapun yang terjadi. Dia pikir Orhin meninggal ketika mereka masih kecil karena dia menerima surat yang mengatakan demikian. Sekarang dia yakin gereja berada di balik kematiannya dan dia siap membuat mereka membayar dengan pedang terlebih dahulu. Sementara itu, di selatan, Orhin dipuji karena melindungi para siswa selama insiden naga. Semua orang sudah tahu dia kuat. Mereka juga mengakui bahwa dia cerdas, berpengalaman, dan sangat efisien. Dulu, saat masih menjadi bagian dari kelompok pahlawan, dia praktis menangani semua manajemen dan operasional sendirian, melawan monster, dan mengerjakan urusan administrasi. Itu namanya bakat. Karena semua ini, pemimpin klan secara resmi mengusulkan untuk mempromosikan Orhen menjadi letnan. Tetapi promosi seperti itu membutuhkan persetujuan dari 2/3 letnan yang ada. Tepat sebelum mereka memberikan suara, seorang letnan angkat bicara. Dia mengatakan Orhen kuat dan cakap, dan mereka senang memiliki dia di klan kelinci perak. Tetapi dia mengajukan satu pertanyaan penting. Apakah Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda untuk klan? Sebagai letnan, keputusannya akan memengaruhi banyak nyawa. Anggota klan diharapkan untuk mengutamakan klan di atas segalanya, bahkan diri mereka sendiri. Orhen memahami pertanyaan itu, tetapi dia telah membuat janji sejak lama, dan dia berniat untuk menepatinya. Itu berarti dia belum mampu mati, jadi dia mengatakannya dengan jelas. Dia tidak siap mengorbankan hidupnya untuk kelinci perak. Ruangan menjadi hening. Para letnan lainnya terkejut. Jika dia tidak bersedia memberikan segalanya untuk klan, lalu mengapa dia ada di sini? Orhen menjawab dengan jujur. Dia tidak peduli dengan klan sebagai sebuah organisasi. Dia peduli dengan orang-orang di dalamnya. Dia bergabung karena ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Hanya karena dia tidak akan mengorbankan nyawanya bukan berarti dia tidak akan berjuang. Semua yang dia miliki. Anehnya, itu sudah cukup. Para letnan setuju untuk membiarkannya bergabung sebagai letnan terbaru mereka. Setelah pertemuan, Orhen berjalan menyusuri lorong bersama Selma. Dia lega semuanya berjalan lancar, meskipun Orhen sempat membuatnya jantungan sesaat. Selanjutnya, dia seharusnya bertemu dengan unit 1, tim yang akan dipimpinnya sekarang. Musik, tapi sebelum itu, seorang wanita bernama Estella memanggilnya. Selma memperkenalkannya sebagai kepala manajemen personalia untuk Silver Rabbits. Estella langsung ke intinya. Dia ingin Orhen membantu melatih beberapa rekrutan baru. Orhen tidak keberatan mengajar, tetapi dia khawatir tentang waktu. Mengelola unit 1 dan melatih anggota baru terdengar seperti banyak hal. Selma meyakinkannya. Kehidupan di sini tidak seperti kelompok pahlawan. Dia tidak akan terkubur dalam tumpukan dokumen dan mereka tidak terus-menerus menjelajahi ruang bawah tanah selama berhari-hari. Bahkan, mereka memiliki aturan tidak lebih dari 3 hari di ruang bawah tanah tanpa istirahat. Orhen benar-benar terkejut. Tempat ini agak santai. Musik, setelah itu, dia setuju untuk mengajar para pendatang baru. Akhirnya, dia bertemu dengan unit 1. Mereka senang bisa melihat pembunuh naga dari dekat karena mereka tidak sempat berbicara dengannya selama misi. Sementara itu, Orhin bahkan tidak menyadari mereka ada di sana. Perkenalan dimulai. Musik, yang pertama adalah Rain. Dia terlihat mungil, tetapi sebenarnya dia berusia 24 tahun dan bersikeras agar Orhin memperlakukannya seperti kakak perempuan. Kemudian ada Lu Tricia, 18 tahun, Wilk 20 tahun, pemain bertahan tim, dan Selma, yang sudah dikenal Orhin. Setelah perkenalan selesai, Wilk mengajukan pertanyaan yang jelas. Bagaimana kau mengalahkan naga hitam? Selma mengatakan dia tidak perlu menjawab, tetapi Orhin memutuskan timnya harus memahami kemampuannya. Dia mengungkapkan bahwa dia menang menggunakan 2 mantra asli. Yang pertama, Impact, melipat gandakan efektivitas senjata sebanyak 100 kali, peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Yang kedua memperkuat semua buff yang diberikan padanya sebanyak 32 kali. Masalahnya, itu hanya bekerja pada dirinya sendiri, memberikan tekanan berat pada tubuhnya dan tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama. Tim kemudian bertanya-tanya mengapa dia tidak mengisi setiap peran, seperti menjadi penyihir tim. Saat itulah Orhin mengakui keterbatasannya. Seberapa keras pun dia berusaha, dia hanya bisa menggunakan sihir tingkat menengah. Mantra tingkat tinggi sama sekali di luar jangkauannya. Untuk sesaat, dia khawatir mereka akan menganggapnya kurang mampu. Jadi, dia dengan cepat menambahkan bahwa mantra aslinya mampu menutupi kekurangannya, tetapi mereka tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, mereka bertanya apakah dia memiliki kemampuan khusus. Ternyata dia punya. Yang membuat Rain senang karena itu berarti sekarang ada 3 anggota yang memiliki kemampuan khusus. Ketika Orin bertanya siapa 2 anggota lainnya, Selma menyeringai dan mengatakan dia akan mengetahuinya selama penjelajahan ruang bawah tanah besok. Hanya ada satu masalah. Pedangnya hancur saat melawan naga. Tim panik karena menempa senjata yang layak membutuhkan waktu. Tetapi Orhin dengan santai mengakui bahwa dia biasanya hanya membeli pedang murah yang dijual di toko. Hening. Sang pembunuh naga legendaris menggunakan pedang murah berkarat. Tidak dapat diterima. Mereka menyeretnya ke pandai besi klan, Eren, dan menuntut senjata yang layak. Eren setuju, tetapi mengatakan pedang yang layak untuk Orhen membutuhkan material langka dari lantai bawah ruang bawah tanah, dan dia tidak memilikinya. Krisis terhindar ketika Orhen dengan santai menyebutkan bahwa dia memiliki simpanan material langka yang tersimpan di gelangnya dari masa-masa kelompok pahlawannya. Jadi, alih-alih alur sumber daya yang panjang, mereka membuat pedang. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di ruang bawah tanah. Meskipun tampak seperti mereka berdiri di hutan, sebenarnya mereka berada di lantai 86. Tujuan mereka adalah berburu domba berbahaya sekaligus menguji seberapa baik mereka berfungsi sebagai tim, termasuk Orhan. Selma dengan jelas menetapkan peran. Will bertindak sebagai perisai, menarik perhatian monster dan membuat mereka fokus padanya. Rain akan tetap di belakang dan menyerang dengan sihir dari jarak aman. Lucer mungkin membantu dalam menyerang, tetapi tanggung jawab utamanya adalah menjaga sihir penyembuhannya selalu siap. Orhan akan bertarung di garis depan sebagai penyerang utama bersama Will. Lucer dengan santai berkomentar bahwa Orhan mungkin cukup kuat untuk mengalahkan semua monster sendirian. Mendengar itu, Selma bercanda mengatakan kepada Orhan bahwa dia bisa bertarung sendirian jika itu yang dia inginkan. Orhan tersenyum kecil, tetapi dia mengerti bahwa hari ini adalah tentang kerja tim, bukan pamer kekuatannya. Tepat saat mereka hendak bergerak maju, semburan api tiba-tiba melesat ke arah mereka tanpa peringatan. Orhan ia bereaksi seketika dan mengangkat penghalang, memblokir serangan sebelum mencapai siapapun. Ia dengan cepat mengidentifikasi sumbernya. Serangan itu berasal dari naga bumi. Namun, makhluk itu tidak terlihat dimanapun. Lucer melangkah maju dan menutup matanya. Menggunakan sihir pelacaknya, ia merasakan naga itu bersembunyi di semak-semak terdekat. Tanpa ragu, ia menggunakan teknik kilat untuk memaksanya keluar ke tempat terbuka. Naga bumi itu keluar dari tempat persembunyiannya, meraung. Tim segera bergerak. Will tetap fokus. Rain meluncurkan sihir dari belakang dan Lucer mendukung mereka sambil tetap siap untuk menyembuhkan. Bekerja sama, mereka mengalahkan naga itu dengan cepat dan efisien. Orhan mengamati jalannya pertempuran dengan cermat. Ia terkesan dengan betapa baiknya koordinasi mereka. Mereka berkomunikasi dengan jelas dan saling percaya. Tim ini benar-benar berbeda dari kelompok pahlawan yang pernah ia ikuti. Alih-alih bergegas maju tanpa perhitungan, mereka mendengarkan, merencanakan, dan bertindak bersama. Setelah pertarungan, Orhan secara terbuka memuji kepemimpinan Selma. Kata-katanya mengejutkan Selma, dan ia sedikit tersipu mendengar pujian itu. Tiba-tiba, geraman keras bergema di dekatnya. Suara pertempuran telah membangunkan 2 naga bumi dari istirahat mereka. Selma segera melihat ini sebagai kesempatan lain. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kerja sama tim mereka lebih lanjut. Dia memberikan instruksi singkat. Tanpa ragu, Orhan dan Will maju bersama, bersiap untuk menghadapi kedua naga tersebut. Saat pertempuran berikutnya dimulai, tepat ketika Orhan dan Will bersiap untuk menyerang kedua naga bumi, Orhan tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dari samping. Tanpa ragu, dia berbalik dan melancarkan serangan batu ke arah sekelompok semak di dekatnya. Serangan itu mengenai sasaran. Seekor kura-kura yang tersembunyi terpaksa keluar ke tempat terbuka. Anggota tim lainnya terkejut. Tak satu pun dari mereka menyadari monster yang bersembunyi di sana. Mereka dengan cepat memuji Orhan atas ting dan kesadarannya yang tajam. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, mereka bisa saja diserang dari belakang. Sekarang situasinya menjadi lebih berbahaya. 2 naga berdiri di depan mereka sementara kura-kura berada di arah yang berlawanan.
Dikelilingi membuat semua orang sedikit gugup. Selma dengan cepat turun tangan dan mengendalikan situasi. Dia dengan tenang memberikan instruksi yang jelas, menetapkan posisi dan target. Suara Selma yang tenang membantu semua orang fokus saat mereka berpencar untuk menciptakan jarak. Orhun tiba-tiba mendengar suara Selma di dalam pikirannya. Dia terkejut menyadari bahwa Selma menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengan seluruh tim. Selma menjelaskan bahwa ini adalah keahlian uniknya dan dengan menggunakannya dia dapat memberikan instruksi secara instan tanpa berteriak. Dengan telepati yang membimbing mereka, Orhun dan Will berkoordinasi dengan sempurna melawan kedua naga tersebut. Mereka mengikuti perintah Selma dengan tepat, menyesuaikan gerakan mereka secara real-time. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berhasil mengalahkan kedua naga tersebut. Will, yang melihat Orhan bertarung dari dekat untuk pertama kalinya, sangat terkesan. Dia berkomentar tentang betapa kuat dan terkendalinya serangan Orhan. Namun, Orhan tetap rendah hati dan hanya mengatakan itu bukan sesuatu yang istimewa. Sementara itu, Rain dan Lucer fokus pada kura-kura. Dengan kerja sama tim yang mantap dan pengaturan waktu yang cermat, mereka menjatuhkannya tanpa banyak kesulitan. Monster terakhir jatuh dan pertempuran berakhir. Saat mereka berjalan, kelompok itu merenungkan pertarungan tersebut. Mereka secara terbuka mengakui bahwa Orhan tampil luar biasa, terutama karena ini adalah pertama kalinya mereka bertarung bersama sebagai tim penuh. Orhan setuju bahwa semuanya berjalan lancar. Dia mengakui bahwa bekerja dengan mereka terasa jauh lebih mudah daripada bekerja dengan kelompok pahlawan sebelumnya. Mendengar itu membuat yang lain merasa lega dan bangga. Sudah lama sejak Orhan menjadi bagian dari tim yang benar-benar bekerja sama dan saling percaya. Dia menyadari bahwa dia benar-benar menikmati setiap momen bersama mereka. Setelah berjalan beberapa saat, Selma memperlambat langkahnya dan berbalik ke arah Orhan. Dengan ekspresi serius, dia bertanya apakah dia percaya mereka siap untuk menantang lantai 92. Orhan menjawab dengan percaya diri bahwa setelah melihat koordinasi dan perkembangan mereka hari ini, dia percaya mereka memiliki apa yang dibutuhkan untuk mengalahkan naga hitam yang menunggu di sana. Selma berterima kasih atas pujian itu, tetapi dia tetap waspada. Dia tahu naga hitam adalah makhluk yang sangat kuat, dan terlalu percaya diri bisa berbahaya. Menundukkan kepalanya dengan hormat, dia meminta Orhan untuk terus bertarung bersama mereka ketika saatnya tiba untuk menghadapinya. Orhan mengingatkan rekan-rekan timnya tentang janji yang dia buat sebelumnya. Dia bersumpah bahwa dia akan melindungi rekan-rekannya dengan segala cara, tidak peduli bahaya apapun yang mereka hadapi. Dia berbicara dengan tenang, namun, ada tekad yang kuat dalam suaranya. Selma mendengarkan dengan saksama dan merasakan rasa terima kasih yang mendalam. Mengetahui bahwa seseorang sekuat Orhan bersedia mendukung mereka memberinya keyakinan. Setelah seharian berburu domba berbahaya di lantai 86, kelompok itu merasa lelah tetapi puas. Kerja sama tim mereka meningkat dan mereka mendapatkan pengalaman berharga. Ingin bersantai, mereka memutuskan untuk mengunjungi restoran lokal untuk makan dan minum bersama. Saat mereka duduk di sekitar meja, Orhan berterima kasih kepada mereka dengan tulus. Dia menghargai bagaimana mereka mempercayainya dan memperlakukannya sebagai anggota tim sejati sejak awal. Namun, Selma dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia bersikeras bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih padanya. Setelah Orhan mengalahkan naga hitam, banyak kelompok terkenal mencoba merekrutnya. Dia bisa saja bergabung dengan kelompok kuat manapun yang dia inginkan. Namun, dia memilih kelompok mereka. Rain setuju dengan Selma. Dia mengatakan mereka harus terus meningkatkan diri agar Orhan tidak pernah menyesal telah memilih mereka. Pikiran untuk mengecewakannya memotivasinya. Orhan menjawab bahwa setelah bertarung di samping mereka dan menghabiskan waktu bersama, dia merasa yakin dengan keputusannya. Dia memberitahu mereka bahwa inilah jenis pesta yang selama ini ia cari. Mereka berkomunikasi dengan baik, saling menghormati, dan benar-benar berfungsi sebagai tim. Ia mengatakan bahwa ia benar-benar bersenang-senang bersama mereka. Mendengar kata-kata itu membuat Lucer terharu. Air mata memenuhi matanya saat ia mengungkapkan betapa bahagianya ia memiliki Orhan di pihak mereka. Suasana di meja menjadi hangat dan emosional. Setelah beberapa saat, suasana berubah menjadi candaan yang menyenangkan. Will dan yang lainnya bercanda menyarankan bahwa Selma mungkin tertarik secara pribadi pada Orhan. Selma langsung tersipu dan mencoba menyangkalnya, tetapi reaksinya hanya membuat candaan semakin buruk. Karena malu, ia menyarankan agar mereka minum lebih banyak alkohol untuk meringankan suasana.
Saat minuman terus berlanjut, Selma terlihat mabuk. Ia mendekat ke Orhan dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah menunggu sepanjang hari untuk kesempatan ini untuk duduk di sampingnya seperti ini. Orhan menjadi bingung dan tidak nyaman. Ia tidak yakin bagaimana situasi bisa meningkat begitu cepat. Berharap mendapat bantuan, ia memanggil Rain. Bukannya membantu, Rain tiba-tiba meraih lengannya dan bersandar padanya juga. Will dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, bercanda bahwa Orhan pasti sangat populer. Dua gadis mengerubunginya sekaligus. Bagi Orhan, situasi ini sangat luar biasa. Dia tidak terbiasa dengan perhatian seperti ini, dan kebisingan serta godaan membuat keadaan semakin buruk. Menyadari bahwa dia perlu mengakhiri ini sebelum menjadi lebih kacau, dia diam-diam mengucapkan mantra induksi tidur. Dalam hitungan detik, Selma dan Rain dengan lembut tertidur di tempat mereka duduk. Orhan menghela napas lega. Bersyukur bahwa drama tak terduga itu akhirnya berhenti. Sementara itu, di rumah, Sophia awalnya menunggu dengan sabar. Seiring berjalannya waktu, kekhawatirannya semakin bertambah. Dia tahu Selma pergi berburu dengan Orhan dan yang lainnya, tetapi seharusnya tidak selama ini. Dia mulai bertanya-tanya apakah sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Perasaan gelisahnya tak kunjung hilang sepanjang malam. Tiba-tiba, dia mendengar ketukan di pintu. Dia langsung mengira itu Selma yang kembali dari ruang bawah tanah, tetapi kemudian dia mendengar suara Orhan dari luar. Sophia membeku sejenak. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia bertanya-tanya mengapa Orhan berada di sini pada jam segini. Ia segera membuka pintu dan mendapati Orhan berdiri di sana dengan Selma tertidur di punggungnya. Sophia terkejut. Ia tidak menyadari Selma dan Orhan menjadi begitu dekat dalam waktu singkat. Melihat Selmer beristirahat dengan nyaman di sampingnya membuat Sophia merasa sedikit cemburu. Orhan dengan tenang menjelaskan situasinya. Tim mengadakan pesta kecil untuk menyambutnya setelah perburuan mereka dan Selma minum terlalu banyak. Karena dia tidak bisa berjalan pulang sendiri, Orhan memutuskan untuk menggendongnya pulang dengan aman. Sophia tahu Selmer jarang minum. Fakta bahwa dia minum malam ini pasti berarti dia benar-benar menikmati dirinya sendiri. Meskipun begitu, Sophia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kecemburuannya. Dengan nada yang agak menyeramkan, dia memanggil nama Selma. Suaranya membuat Selma perlahan terbangun. Bingung tentang di mana dia berada. Setelah Orhan dengan sopan mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Selma menjelaskan semuanya kepada Sophia. Dia menggambarkan perburuan, perayaan, dan bagaimana dia tanpa sengaja minum terlalu banyak. Dia dengan gugup meminta maaf dan memohon kepada Sophia untuk tidak marah. Sophia berhenti sejenak untuk berpikir. Dia menyadari Selma tidak melakukan kesalahan yang sebenarnya. Itu hanyalah malam perayaan. Dia memutuskan dia tidak punya alasan untuk marah. Namun, ia dengan lembut menasihati Selma untuk lebih berhati-hati dalam situasi seperti itu, terutama terkait alkohol. Merasa lega dengan pengertian Sophia, Selma menyebutnya malaikat dan berjanji bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Namun, Selma tidak bisa mengabaikan sesuatu yang baru-baru ini ia perhatikan. Sophia lebih sering tersenyum daripada sebelumnya. Selma mengerti bahwa senyum itu sebenarnya bukan karena dirinya. Itu sebagian besar karena Orhan. Malam itu, saat mandi, Selma merenungkan semua yang telah terjadi, pertempuran, kerjasama tim, dan cara dia bersikap di sekitar Orhan. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki perasaan untuknya. Dia mengakui bahwa dia pasti menyukainya sebagai pribadi. Dia menghormati kekuatannya, kepribadiannya yang tenang, dan cara dia melindungi tim. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan sesuatu yang serius. Dia bahkan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa berpikir sebaliknya hanya akan memperumit keadaan. Demi Sophia, dia menyangkal kemungkinan itu. Namun jauh di lubuk hatinya, keesokan harinya, Selma mengantar Orhan ke divisi manajemen supaya ia resmi memulai tugas tambahannya sebagai pelatih. Di sana, Orhan bertemu Estella dan Carla. Carla, yang bertanggung jawab atas anggota baru klan, seolah pengasuh setia mereka, senang sekali mendengar Orhan berniat melatih ketiga remaja itu. Namun, ia ingin memastikan Orhan paham betul, lalu bertanya apakah ia sudah membaca berkas-berkas mereka. Orhan mengiyakan, mengaku telah menelusuri latar belakang kelompok itu dan tetap berkomitmen melatih mereka semua tanpa terkecuali. Carla tersenyum lebar. Lega karena tak perlu menjelaskan panjang lebar. Semua jadi lebih lancar. Orhan penasaran, menanyakan kebijakan khusus untuk pelatihan, tapi Estella menepisnya.
di sini tak ada aturan kaku. Ia bebas mengajarkan apa saja berdasarkan pengalaman petualangannya Selma, yang peka terhadap keraguan Orhan, ia tampak bingung mau mulai dari mana, meminta Estella beri target konkret. Estella pun usul, bimbing anak-anak itu hingga sanggup menaklukkan lantai tengah Dungeon sendirian. Tuntutan berat, tapi mereka berpotensi besar. Orhan merenung sejenak, yakin itu mungkin, lalu setuju sepenuh hati. Di lorong keluar, Selma menahan Orhan. Ia tahu ia pasti membaca berkas itu, termasuk ikatan rumitnya dengan Sophia. Orhan mengakui keterkejutannya. Sophia lahir dari pelayan keluarga Cloud. Setelah ibunya wafat, ia diadopsi resmi. Tapi sebagai anak di luar nikah, ia selalu dirundung, perlakuan kejam dari semua pihak. Selma berjuang lindungi ia, tapi saat ia pergi berpetualang, penderitaan Sophia memburuk. Kembali ke rumah, Selma temukan gadis itu hancur. Ia ulurkan tangan, ajak ikut bersamanya. Itulah mengapa Selma bersikeras jadikan Sophia petualang hebat. Ia mohon Orhan jaga gadis itu sebaik mungkin. Tak lama, Orhan bertemu anak-anak itu. Mereka berseri-seri, tak sabar jumpa, guru baru, yang konon tahu segalanya dan kalahkan naga dengan mudah. Orhan tertawa kecil, koreksi, pertarungannya nyaris fatal. Ia ingatkan, suatu hari mereka harus hadapi naga hitam, terutama jika ingin taklukkan Dungeon penuh. Terdengar mustahil sekarang, tapi dengan waktu dan latihan, ia yakin mereka mampu. Untuk itu, Orhan tetapkan aturan dasar. Pertama, selalu berpikir lincah di lapangan. Jangan terperangkap rutinitas protokol. Petualang harus adaptif sesuaikan situasi. Kedua, jangan anggap semua katanya benar mutlak. Ia manusia biasa, penuh kesalahan masa lalu, dan pasti akan salah lagi. Jika merasa ia keliru, suarakan langsung lalu, ia minta masing-masing ceritakan alasan jadi petualang. Sophia duluan. Ia ingin seperti Selma, bebas lakukan apa saja kapan saja, meski belum pasti mau apa. Untuk saat ini, fokus jadi petualang ulung. Logan berikutnya, ingin kaya raya. Orhan desak detail. Logan ungkap desanya miskin parah, tanah gersang, makanan selalu langka. Warga lihat bakatnya, kumpul duit kirim ia ke kota kejar mimpi. Kini, ia ingin balas budi dengan hasil petualangannya terakhir, Caroline. Ia akui tak punya alasan istimewa. Bunuh monster demi lindungi senyum orang, buat mereka bahagia. Orang senang takkan pukul ia lagi. Nada datarnya tunjuk trauma dalam, Orhan pilih tak gali sekarang, terima begitu saja. Setelah pahami mimpi mereka, Orhan pesan, ingat tujuan ini agar api semangat tak padam. Sophia balik tanya, apa alasan Orhan? Ia jawab jujur, ingin kuat agar tak pernah kehilangan orang-orang terdekat lagi. Lemah berarti tak bisa lindungi apapun. Ia akan terus tempa diri hingga tak terkalahkan. Ia tak anggap mereka anak kecil, jadi beri yang terbaik di latihan. Mereka setuju antusias. Orhan pandang Caroline, tanya boleh panggil nama pendek? Ia acuh, tapi penasaran alasannya. Nama panjang tak praktis di keadaan darurat, kata Orhan. Ia usul, Carol. Ia suka. Logan dan Sophia iri, minta giliran. Akhirnya, Logan jadi Locke, Sophia, Sophie. Semangat membara, mereka turun ke ruang bawah tanah mulai latihan pertama. Carol hadapi serigala-serigala. Ia serbu ganas dengan belati, niat membunuh. Orhan khawatir. Sebagai tank, seharusnya ia tarik aggro agar penyerang habisi musuh, bukan serang ceroboh begini. Saat serigala kedua sembunyi nyelonong dari belakang, Orhan campur tangan, blokir dan habisi sebelum lukai Carol. Ia tegur, perhatikan sekitar terus-menerus, jangan lengah. Tapi Carol santai. Ia sengaja pura-pura lemah untuk umpan. Orhan protes, berisiko luka. Carol buktikan, iris pergelangan tangan sambil senyum. Orhan panik hentikan darah, tapi luka sembuh sendiri. Itu kekuatan uniknya, hampir mustahil mati. Sakit ya, tapi ia biasa. Masa lalu Carol kelam. Ditangkap gereja Cikloman bertahun-tahun gara-gara regenerasi. Mereka eksperimen sadis ratusan kali, ingin hidupkan dewa jahat via kekuatannya. Saat diselamatkan, tubuh utuh tapi pikiran remuk. Rehabilitasi pulihkan fungsi, tapi trauma menggerogoti. Biasanya Orhan biarkan ia denial, tapi ia janji tak perlakukan seperti anak kecil. Ia suruh Carol lihat wajah Locke dan Sophie, mereka cemas berat. Carol panik, kenapa tak tersenyum? Orhan jelas, mereka tak suka lihat ia terluka. Regenerasi sembuhkan luka fisik, tapi sakitnya nyata,
Dan itu lukakan tim seperti lukakan diri. Carol rela sakit sendiri, tapi tak tahan timnya menderita. Ia mohon petunjuk. Orhan sederhana, hentikan sengaja lukai diri. Carol jatuhkan belati, minta maaf berulang. Naluri lama bangkit, ia mundur, takut dipukul seperti saat tawanan. Orhan peluk erat, yakinkan, tak ada hukuman pukulan lagi. Carol sadar, tak boleh ceroboh meski regenerasi kuat. Ia belum mahir hindari serangan. Orhan tugaskan simulasi khusus, sementara Carol latihan, Orhan ajari lock tombak agar lebih dari sekadar penyihir. Sophie hitung mundur dari 1000 bagi 7, sambil jaga 2 lingkaran sihir dan rapal mantra perintah, latih paralel processing. Ia kewalahan, panik arahkan tongkat ke target. Tak ada mantra, tapi gelombang kekuatan keluar, robohkan target. Orhan curiga, bakat unik? Sophie ragu, ia tak pantas. Tapi hubungan dengan Selma buat mungkin. Beberapa hari kemudian, Carol lincah hindari serangan segala arah. Lock mahir tombak. Sophie jago paralel. Kolektif, mereka kuasai lantai 20 solo. Tapi jarak ke petualang hebat masih jauh. Saat itu, Orhan dipanggil. Pedang pesanan siap dari Pandai Besi. 1 ayunan, sempurna pas. Ia ucap terima kasih, sumpah pakai lindungi semua yang dicinta.